Terus namanya, Jurus Sukses Idris Imam, itu nanti akan dikomandain oleh, istilahnya jawara, jaringan wirausaha. Alhamdulillah banyak anak-anak muda, banyak ibu-ibu juga yang sudah bergabung dalam jawara yang mungkin ke depan kita akan launching untuk mensukseskan program 5.000 dan 1.000 perempuan pengusaha baru. Ada apa ya, ada tiga hal yang mungkin perlu diketahui oleh, eee, apa ya, peserta di sini. Kita akan, dengan program 5.000 pengusaha baru dan 1.000 perempuan pengusaha itu kita akan melakukan 3 hal. Pertama adalah jelas pelatihan atau pendidikan, yang kedua adalah, pemberian modal, yang ketiga ya adanya mentor atau guru. Ya, guru ini yang sangat penting bagi para pembisnis, karena dengan guru kita bisa belajar, dengan guru kita bisa membaca, kita bisa menulis. Ya, dengan adanya, orang jago dalam suatu bidang usaha atau bidang apapun, misalkan olahraga, pasti dia ada pelatihnya. Contoh misalkan kayak Mike Tyson gitu, jago tinju, pasti di balik itu ada pelatihnya. Ronaldo jago bola, pasti ada pelatihnya. Nah, kita berharap bahwa, pembisnis ini ingin sukses, kita harus kasih pelatihnya. Karena dengan pelatih ini mudah-mudahan bisa lebih bagus daripada kita, eee, berbisnis dengan ala kadarnya. Ya contoh dengan adanya pelatih kita bagaimana diajarkan untuk bisa membuat membuat, kemasan misalkan packaging yang tadinya cuman pakai kantong plastik dicekrek gitu ya, sekarang bagaimana cara membuat kemasan packaging yang bagus. Yang kedua, dibuatkan logo bagi, pedagang-pedagang yang supaya dengan sedikit, memberikan logo itu, maka nilai jual dari suatu produk akan bertambah bagus gitu. Yang ketiga, guru ini karena guru adalah, guru bisnis orang yang sudah berbisnis, kita punya jejaring-jejaring yang ada di seluruh, kota Depok atau bahkan tingkat nasional, bahkan tingkat internasional. Dan yang nggak kalah pentingnya, pembisnis akan diajarkan online jelas. Jadi ada 8 pelatihan fundamental yang akan kita berikan kepada para, warga Depok yang ingin jadi pembisnis. Ya, selain 8 pelatihan fundamental, kita juga memberikan, permodalan tanpa bunga dan tadi memberikan, mentor di setiap kelurahan. Sehingga jejaring yang akan kita lakukan untuk, suksesnya seorang pembisnis, insya Allah akan berhasil. Bahkan saya ditanya oleh anak-anak muda, kira-kira, dari program 5.000 pengusaha baru dan 1.000 perempuan pengusaha ini, omsetnya berapa yang dikejar Pak Imam? Nah, ini kita memang Idris Imam ini baru baru sa baru satu s kita baru 3 step, mungkin anak-anak muda sudah 4, 5 step. Ya mudah-mudahan sih kita berharap, ya bisa menghasilkan para pengusaha yang punya omset yang besar ya, ya ratusan juta misalkan per tahunnya atau bahkan miliaran. Nah, ini memang kita perlu pendampingan dari eee, para para pembisnis yang sukses agar kita, bisa menghasilkan pembisnis yang sukses juga. Mungkin itu sambutan dari saya, sekali lagi, mohon maaf saya nggak bisa ikut terus dalam, sesi ini karena ada offline. Saya doakan semoga, apa yang diajarkan bisa bermanfaat dan bisa mensukseskan kita menjadi pengusaha. Insya Allah ilmu ilmu yang bermanfaat akan, membuat kita bahagia dunia dan akhirat. Itu saja, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah kepada Pak Imam yang telah memberikan sambutannya, Pak. Insya Allah saya pun sudah bergabung di Jawara, alhamdulillah. Tapi memang kelas Alhamdulillah. ini dibuat khusus buat ini, Pak. Jadi kan kadang ibu-ibu itu punya karakteristik khusus gitu ya, Pak ya. Ada Ya, hal-hal ya. mungkin yang pembahasannya berbeda gitu ketika kita mengajarkan kepada ibu-ibu, karena kan ibu-ibu kan multitasking tuh Pak ya, ngurus rumah Ya, juga, ngurus anak juga, ngurus suami juga. Tapi kita ya, juga ya, mau ya. gitu, bagaimana kita bisa berdaya dan bermanfaat. Nah makanya mungkin di program Bapak juga dibedain ya Pak, ada 1.000 Ya, khusus betul. gitu kan, pengusaha Betul, betul, betul. wanita gitu, karena walau Betul, bagaimanapun betul. wanita juga bisa menyokong ya perekonomian Betul, keluarga betul, seperti itu betul. Pak. Ya, alhamdulillah. Pamit ya. Apa Bapak berkenan untuk bisa ada peserta mungkin yang ingin menyampaikan langsung Saya menyapa Bapak? izin. Apa mau pamit langsung, Pak? Iya, mohon maaf ya.
Ya. Terima kasih banyak ya Pak ya. Ya, Sukses terus, lancar, semoga sehat-sehat. amin. Untuk acara selanjutnya, terima kasih sudah bisa hadir di acara ini. Ya, Amin, silakan amin. Pak. Kalau misalnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya. Selanjutnya, mari kita beranjak ke acara selanjutnya ya. Sebelumnya saya ingin mengingatkan untuk seluruh peserta, mohon di-on-kan videonya sebagai bentuk penghargaan kita kepada pembicara ya, supaya pembicara nggak merasa bicara sendirian gitu. Ya, alhamdulillah Mbak di sini tentunya sudah mulai berjualan. Tapi kalau misalnya dilihat, tadi kalau kata Pak Imam kita ngomongin omset, sekarang berapa nih omsetnya Mbak sekalian? Boleh kalau ada yang mau tulis di chat ya, apakah baru 10 juta, 20 juta. Nah, tentunya kita ingin lebih meningkat ya dari tahun ke tahun untuk omset kita ini. Nah, bagaimana caranya? Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan mengoptimalkan sosial media. Yang tentunya sosial media ini sudah kita pakai gitu sehari-hari. Tapi kita mau supaya sosial media ini bermanfaat nih untuk bisa meningkatkan omset bisnis kita. Kalau yang pembicara kita hari ini adalah Bapak Muhson Rofi ya, yang merupakan praktisi internet marketing. Sudah kurang lebih 6 tahun beliau membantu di Gamiscik begitu. Kita akan belajar banyak dari beliau bagaimana bisa mengoptimasi sosial media, baik itu di Facebook, Instagram, di YouTube, dan sebagainya. Ya. Kepada Bapak Muhson Rofi yang insya Allah sudah hadir ya Pak ya hari ini, dipersilakan untuk bisa menyampaikan materinya. Sebelum itu kita yel-yel dulu yuk, mau nggak? Saya punya yel-yel nih, kan siang-siang ya, supaya pada melek gitu ya. Kalau misalnya saya bilang, ini speaker bisa dibuka dulu nggak Mbak? Kalau saya bilang MIC, Mbak bilang happy, healthy, wealthy, gitu ya. Jadi kalau saya bilang MIC, Mbak semua bilang happy, healthy, wealthy, ya. Ayo, boleh. Boleh dibuka soundnya Mbak. Buat apa namanya? Yel-yel aja biar semangat kita semua. Siap ya? 1, 2, 3. MIC happy, healthy, wealthy. Yeah. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman semangat gitu. Terus yang saya minta juga ya, karena ini membicarakan masalah teknis yang mungkin kadang-kadang ibu-ibu kalau diajarin masalah teknis, ngoprek-ngoprek Facebook, IG udah bilang, aduh nggak bisa gaptek gitu ya. Saya berharap open dulu mindsetnya. Kalau insya Allah kita bisa, kalau misalnya kita mau berusaha, jadi kita bilang sama diri kita insya Allah saya pasti bisa ya. Kita sama-sama sambut pada Pak Mukson untuk bisa menyampaikan materinya hari ini. Pak Mukson, waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya, Bapak Ibu? Ibu-ibu ini terutama? Jelas, Pak. Oke. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian yang tergabung di komunitas MBC, senang rasanya saya pada siang hari ini bisa sharing berbagi kepada Mbak dan ibu-ibu semuanya terkait dengan optimasi bisnis menggunakan sosial media. Ya, tadi sebagaimana disampaikan, memang sosial media ini tidak lepas ya dari keseharian kita ya. Nanti bisa saya gambarkan juga beberapa data dan statistik bagaimana memang sosial media itu sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita, keluarga kita ya, dan terutama yang mungkin menjadi concern kita adalah bagian dari kehidupan dan aktivitas target market kita yang di situ kita akan optimalkan sehingga bisa mendukung bisnis dan jualan kita. Di sini saya akan
menyampaikan materi ini seramah mungkin, se-emak-emak friendly mungkin. Jadi saya harapkan tidak ada yang terlalu teknis yang mungkin nanti bisa puyeng duluan, tapi paling tidak bisa diambil dulu semangatnya, ya, kemudian dipelajari dulu garis besarnya, kemudian nanti dioptimalkan apa yang bisa kita optimalkan. Di sini nanti saya akan sampaikan beberapa aspek yang bisa dioptimalkan di sosial media. Namun tentunya ketika kita akan menjalankan dalam aktivitas bisnis, usaha, jualan kita, tidak perlu semuanya kemudian harus kita maksimalkan semuanya sekaligus, ya, karena memang sumber daya, waktu dan tenaga dan fokus kita juga terbatas, sehingga paling tidak kita tahu media-medianya apa saja yang bisa digunakan untuk mengoptimalkan jualan kita, dan kita bisa fokus terlebih dahulu kepada hal-hal yang mungkin bisa kita optimalkan pada saat ini, sampai kemudian nanti kita sembari membangun apa-apa aspek-aspek yang perlu kita bangun juga di aspek-aspek yang lain yang belum kita sentuh, begitu ya. Saya izin share screen. Oke. Mohon infonya apa sudah muncul di layar? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Jadi kita akan membahas optimasi sosial media, Mbak dan Ibu-Ibu ya, dalam bisnis online. Tapi nanti ada beberapa hal yang mungkin tidak terkait langsung dengan sosial media, tapi ada aspek sosial medianya, sehingga nanti saya akan sampaikan juga. Jadi perkenalkan saya tadi sudah disampaikan, saya adalah internet marketer ya, jadi kurang lebih sekitar 5-6 tahun ini. Kalau misalnya sedikit flashback cerita kenapa kok kemudian saya sebenarnya background saya, keseharian aktivitas saya adalah profesional ya, saya karyawan swasta di Oil and Gas International Company gitu ya. Tapi kemudian 5-6 tahun terakhir belakang ini kemudian saya seperti menemukan dunia yang baru ya, karena memang ada story di balik itu. Jadi kalau flashback dulu cerita kenapa kemudian terpaksa dalam tanda kutip ya, kemudian juga akhirnya senang juga ya belajar dengan internet marketing, optimasi sosial media, optimasi bisnis online dalam mendukung usaha atau jualan ini, karena ya pada waktu itu sekitar 5-6 tahun lalu memang kondisi lagi terpuruk ya secara ekonomi gitu ya, ekonomi keluarga, sehingga ya karena ada keputusan-keputusan yang pada waktu itu diambil yang kemudian memberatkan secara keuangan keluarga, dan sampai pada titik kesimpulan sepertinya kita akan minus nih ke depannya kalau misalnya kita nggak berbuat sesuatu gitu ya. Kemudian setelah itu saya diskusi sama istri, kebetulan istri saya juga dari dulu hobi jualan, walaupun ya hobi sekedarnya gitu ya, jalan gitu ya. Kemudian istri saya kami berdiskusi dan kemudian kami ya sudah, coba saya bisa apa yang saya bisa lakukan di sela-sela waktu di malam hari atau mungkin di Sabtu Minggu ya, di luar jam kerja begitu, yang saya bisa support nih bisnis dan usaha jualan istri saya yang pada waktu itu memang suka jualan seperti fashion ya, terutama ya baju gamis atau mungkin baju anak muslimah seperti itu, apa aja dulu sama istri saya dijual. Jadi ada pernah jual wall sticker gitu ya, kemudian juga macam-macam dulu jualannya, dan sekarang alhamdulillah 5 tahun ini perkembangannya cukup positif, sampai sekarang sudah mempunyai admin, tim gitu ya, dan sudah bisa jalan dengan baik begitu. Nah ini saya ingin sharing kepada Mbak-mbak dan Ibu semuanya. Jadi saya harapkan di sesi sharing ini ya, nantinya Mbak-mbak dan Bunda-bunda semuanya bisa mempunyai gambaran bahwa kalau misalnya kita serius ya, kita memang fokus dan kita memang punya passion gitu ya dalam membesarkan bisnis kita, maka insya Allah bisnis kita itu bisa menjadi tidak sekedar jalan begitu ya, tapi bisa lebih berkembang lebih baik lagi dan bisa bermanfaat lebih banyak lagi buat banyak pihak. Ini saya langsung masuk ke share slide saya. Ya, ini kenapa kok kemudian kita bisnis online begitu ya. Ini saya mulai dari why-nya dulu nih. Jadi kenapa kok kemudian kita membangun bisnis online, apa sih yang mau kita capai begitu ya. Karena kalau misalnya why ini kemudian kita belum bisa membayangkan dengan jelas, maka
langkah-langkah atau aktivitas yang kita lakukan pun tidak bisa cukup jelas untuk kita bisa mencapai tujuan kita yang kita mau begitu. Jadi kalau saya kebetulan juga mengikuti sesi MEC ya, alhamdulillah banyak sekali manfaat. Kalau saya lihat sharing-sharing dari sesi MEC ini, kalau dari Kang Randy ya mungkin sesinya juga sangat luar biasa. Di situ bagaimana kita sebagai seorang pedagang muslim yang tujuannya adalah keberkahan begitu ya, dan menjadikan bisnis itu adalah salah satu cara untuk mencapai keberkahan dan ridha Allah gitu. Kemudian juga bagaimana kayak Ami Amili sharing tentang personal branding begitu ya, sangat luar biasa. Ini juga bisa jadi salah satu jalan kita untuk membangun bisnis yang tidak perlu terlalu padat modal pada awalnya, tapi bisa besar seiring dengan waktu begitu. Ini kita kembali ke kenapa bisnis online. Jadi yang pertama adalah ya Mbak dan Bunda sekalian, jadi kita perlu sadari bahwa ketika kita membangun bisnis online, kita benar-benar serius dan fokus membesarkan bisnis yang kita jalani, maka ini bisa menjadi jalan rezeki dan keberkahan ya buat diri kita, keluarga, dan orang-orang yang ada di sekitar kita, baik itu karyawan ya, kalau misalnya kita punya admin begitu ya, kemudian juga reseller kita begitu ya, orang-orang yang kemudian saling berbagi rezeki melalui kita gitu ya, misalnya kita dapat diskon persentase berapa, kita bagi-bagi dengan reseller gitu sesuai dengan dekatan diskon. Begitu juga dengan supplier ya, jadi dengan supplier itu tentunya juga dengan keberadaan kita menjalankan bisnis yang berjalan dengan baik, tentunya juga bisa menjadi jalan rezeki juga buat supplier yang kita mengambil barang ya, apakah itu barang jadi atau mungkin bahan baku begitu. Jadi bisa menghidupkan perekonomian nasional juga tentunya. Kemudian juga yang mungkin hal-hal yang simpel, misalnya kepada abang-abang kurir ya, mitra ekspedisi, itu juga kita bisa saling berbagi rezeki juga kepada abang-abang kurir, kemudian juga pemilik konter-konter JNE atau mungkin ekspedisi yang lainnya. Bagaimana ketika mereka menjadi mitra-mitra kita, maka dari satu keran rezeki aja melalui kita, ini kita bisa berbagi banyak dengan banyak pihak yang terlibat di dalam bisnis kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, ini kemudian berikutnya ketahanan ekonomi keluarga. Ini juga salah satu aspek yang penting ya. Bagaimana kita bisa mempunyai backup gitu ya untuk berjaga-jaga, apalagi seperti sekarang kita sadari di masa pandemi ini ya, kalau data dari Kementerian Tenaga Kerja itu banyak sampai ratusan ribu sampai jutaan orang kemudian menjadi pengangguran baru ya, karena terpaksa kemudian perusahaan-perusahaan karena kondisi memaksa kemudian untuk menutup perusahaannya, aktivitas produksinya, dan kemudian harus melayoff atau memberhentikan sebagian karyawannya. Jadi kondisi ini bisa terjadi pada siapapun memang statusnya sedang bekerja, apalagi kalau misalnya kita lihat sekarang yang ramai di media atau mungkin di perpolitikan nasional ada omnibus law seperti itu ya. Jadi yang banyak dikritisi, banyak hak-hak pekerja yang mungkin menjadi lebih mudah kalau misalnya nanti diberhentikan atau bagaimana gitu ya. Itu juga kenapa kok kemudian kita perlu berbisnis online itu sebagai backup atau berjaga-jaga apabila kondisi-kondisi terburuk terjadi ya, walaupun tidak kita sukai kepada kehidupan kita maupun kepada keluarga kita. Bagaimana juga tentunya bunda-bunda dan mbak-mbak di sini bisa mandiri dan berdaya secara ekonomi gitu. Jadi ketika misalnya suami sebagai tulang punggung keluarga kemudian walau alam ya dipanggil duluan begitu ya, bagaimana kemudian keluarga ini harus tetap bertahan ya. Bagaimana anak-anak ini harus tetap mendapatkan pendidikan yang baik gitu. Bagaimana anak-anak tetap menjadi anak-anak yang soleh dan soleh dengan melalui pendidikan yang baik, tentunya juga membutuhkan biaya. Nah, hal seperti itu yang tentunya menjadi aspek why atau kenapa kok kemudian kita perlu berbisnis online. Dan kemudian yang berikutnya yang ketiga ya, kenapa kok kemudian bisnis online? Karena Badan Bunda ya, jadi bisnis online ini bisa dimulai dengan biaya yang relatif rendah ya, dengan traffic yang trennya atau peningkatannya akan cenderung semakin tinggi begitu. Dibandingkan misalnya kita harus sewa ruko atau misalnya kita harus sewa kios begitu ya. Kita mempunyai biaya-biaya yang harus kita keluarkan, seperti misalnya biaya sewa, apalagi misalnya biaya keamanan kalau misalnya kita di dalam preman-preman gitu ya, atau juga resiko pencurian dan segala macam. Sehingga kalau misalnya kita memulai bisnis kita dengan online, ini kita bisa lakukan di rumah kita begitu ya, di garasi rumah kita, atau mungkin di rumah kosong milik kita atau milik saudara yang tidak ditinggali. Jadi ini bisa menekan biaya
mendevelop bisnis kita sehingga kita bisa memulai bisnis kita dengan biaya relatif rendah. Dengan biaya relatif rendah kita akan cenderung akan lebih mudah untuk bersaing ya dan kompetitif di pasar, di market di mana kita menjual barang-barang kita gitu. Karena dikala misalnya pedagang-pedagang yang offline gitu ya, mereka harus mengeluarkan sewa ini itu, tapi kita ketika tidak ada biaya sewa tempat yang relatif mahal, kalau misalnya di sekitar Depok ini, kalau di jalan utama itu bisa sampai puluhan sampai ratusan juta ya minimal kalau sewa ruko, sewa kios di pinggir jalan itu, dan itu biasanya harus dibayar di muka sampai setahun atau 2 tahun di depan, dan kita belum tentu juga apakah kemudian bisnis yang kita bangun itu akan mendapatkan keberhasilan atau tidak. Jadi kita tidak tahu ketika kita sudah mengeluarkan biaya-biaya itu yang sifatnya fixed cost ya di awal, jadi biaya sifatnya tetap. Nah itulah kita kemudian kenapa kemudian perlu mengetahui, perlu belajar dan juga perlu mengoptimalkan bisnis kita secara online. Kemudian pertanyaan ketika misalnya Mbak dan Bunda sudah mempunyai bisnis offline misalnya, sudah jalan, terus bagaimana? Ya saran saya kita bisa mengkombinasikan antara offline dengan online ya. Jadi tidak kemudian yang bisnis offline itu menjadi salah atau kemudian harus ditutup ya. Tetap saja jalan kalau memang sudah ada tanda-tanda keberhasilan atau positif ya dari segi income-nya, dari segi laporan keuangannya. Tapi kemudian kita perlu juga untuk mengoptimalkan dengan aspek-aspek online. Jadi ini bukan sesuatu yang asing. Jadi mengoptimalkan bisnis itu sekarang zamannya adalah online full atau offline plus online ya. Jadi mengkombinasikan dengan model hybrid istilahnya offline dan online. Saya lanjutkan. Ini adalah wajah digital 2020 di Indonesia. Ini data saya ambil beberapa slide ke depan ini dari Hootsuite ya. Dia adalah penyedia data konsultan social media management yang memang aspeknya di media sosial media. Jadi ini yang pertama. Jadi yang perlu kita ketahui adalah pengguna sosial media ya ini di Indonesia ya. Ini saya ambil datanya di Indonesia adalah 160 juta orang ya. Ini artinya 59% dari total populasi Indonesia yang sebanyak 272 juta orang. Dan kemudian pengguna sosial media yang 160 juta orang ini adalah berarti sebesar 91% dari pengguna internet di Indonesia yang sebesar 175 juta orang. Jadi mayoritas pengguna internet di Indonesia itu adalah kita bisa simpulkan adalah pengguna sosial media. Karena itu kemudian kenapa kok kita perlu mengoptimalkan aspek sosial media dalam bisnis kita. Nah, ini aspek sosial media yang paling sering digunakan oleh masyarakat di Indonesia. Ya. Yang pertama adalah YouTube. Ya, ini mungkin ya antara nomor 1 ini mungkin kita ragu-ragu kenapa bisa YouTube. Tapi kalau bisa dilihat ya, Bapak Ibu, Mbak dan Bunda sekalian, YouTube ini memang tidak bisa lepas sekarang dari keseharian keluarga di dunia ini gitu. Jadi sekarang itu banyak kemudian yang dulunya mungkin lihat TV, sekarang lebih nyaman melihat YouTube gitu ya. Karena di YouTube bisa memilih-milih sesuai dengan yang disukainya begitu ya. Kemudian di YouTube ini juga banyak influencer, banyak artis, banyak juga brand-brand yang mungkin terkenal yang mungkin mereka dengan cara kreatifnya sehingga bisa menampilkan video-videonya dengan lebih menarik daripada media-media yang ada yang lainnya, baik media cetak maupun media televisi begitu ya. Jadi YouTube ini penggunanya banyak. Kemudian yang berikutnya adalah, ya ini yang kedua ya, adalah WA. Ya ini WA ini sudah menjadi aspek yang tidak bisa terpisahkan dari keseharian kita, aktivitas kita. 84% ini pengguna dari internet tadi ya, itu menggunakan WhatsApp, kemudian menggunakan Facebook, kemudian menggunakan Instagram. Jadi di sinilah kemudian kita bisa melihat bahwa pengguna aktif sosial media di Indonesia ya, yang tadi 160 juta orang itu ya, mayoritas mereka juga menggunakan YouTube, menggunakan Instagram, menggunakan Facebook dan WhatsApp. Ini kalau ada pertanyaan ini kenapa kok kalau dijumlahkan nilainya lebih dari 100 ya? Iya, karena cara membaca data ini adalah masing-masing pengguna internet itu dia bisa menggunakan lebih dari satu aplikasi begitu ya. Jadi di sini berarti mayoritas pengguna IG juga menggunakan Facebook juga, WA dan YouTube begitu. Walaupun pengguna YouTube kalau bisa dilihat di sini
lebih banyak. Berarti ada orang-orang yang memang mereka tertarik menggunakan YouTube, tapi mereka tidak menggunakan sosial media yang lainnya, baik itu WA, Facebook maupun Instagram. Nah, ini hal yang menarik ya dari data tadi dari Hootsuite. Ya, kenapa kemudian saya bawa di sini, walaupun judulnya sosial media, dan sebenarnya kalau kita ketahui kan Shopee dan Tokopedia ini adalah sebenarnya dia model marketplace ya, bukan sosial media murni. Tapi banyak sekarang aspek sosial media yang mereka gunakan juga di Shopee maupun Tokopedia ini, ataupun di marketplace yang lain. Contohnya misalnya ya, ada fitur feed ya, seperti di Instagram ya. Jadi kita bisa melihat timeline, di aplikasi marketplace itu, yang kita bisa mendapatkan update dari toko-toko yang kita follow. Itu kan kurang lebih seperti di Facebook maupun Instagram ya. Begitu juga ada fitur live juga ya di Shopee, Tokopedia, dan beberapa marketplace yang lainnya. Jadi aspek-aspek sosial media ini kemudian diadopsi ya oleh marketplace, sehingga mereka bisa menggait atau menarik pengguna sosial media di Indonesia itu juga. Ketika marketplace ini mengetahui bahwa mereka juga, pengguna internet itu banyak yang menyukai aspek-aspek sosial media seperti misalnya follow, komen, like begitu ya. Ini kemudian diadopsi oleh marketplace, dan kemudian banyak juga mendatangkan traffic atau pengunjung ke marketplace. Sehingga kalau saya katakan ini sedang terjadi hybrid ya, atau istilahnya perkawinan gitu antara marketplace ini dengan sosial media. Jadi kalau kita lihat trafficnya sendiri ya, marketplace di Indonesia ini luar biasa. Jadi Shopee itu ini traffic per bulan April, jadi Shopee itu 76 juta ya pengunjung selama sebulan. Tokopedia itu 71 juta pengunjung selama sebulan. Jadi luar biasa ya. Kalau penduduk Indonesia tadi dari statistik 270-an juta, berarti ini kan hampir seperempatnya ini. Hampir 20-25%-nya ini mengunjungi marketplace ya. Karena itu juga nanti saya akan membahas juga sedikit mengenai optimasi marketplace. Nah, ini jumlah pembelian secara ekonomi di Indonesia yang dilakukan secara online. Jadi yang belanja online di Indonesia itu sebanyak 168 juta orang, dan nilainya sebesar 272 triliun rupiah. Ini sangat besar dan trennya akan semakin meningkat ke depannya. Kemudian ini customer journey ya. Jadi Bapak Ibu, Mbak dan Bunda sekalian, ketika kita membangun bisnis online ya, kita harus mengetahui dan memahami bagaimana customer atau pelanggan kita itu kemudian menemukan bisnis kita atau jualan kita. Jadi nanti mohon saling sharing ya, ditulis di chat ya. Jadi ini apa yang Mbak dan Bunda rasakan selama ini ketika misalnya ada orang beli ya ke Mbak dan Bunda ya, yang sudah berjualan, yang sudah aktif berjualan, mereka tahunya dari mana? Ya, saya ingin tahu lebih banyak. Jadi tolong nanti di share di kolom chat ya. Nanti saya akan lihat juga mungkin di akhir sesi di tanya jawab ya. Jadi ini saya gambarkan customer journey. Jadi perjalanan customer ya ketika mereka berinteraksi dengan bisnis kita. Ini kita perlu pahami supaya nanti kita mengetahui kenapa kok kita perlu mengoptimalkan sosial media. Ya. Jadi yang pertama adalah customer itu menemukan dan mengetahui produk kita. Ya, bisa jadi mungkin dia searching di Google, di marketplace, ya. Bisa jadi dia kemudian direkomendasikan dari orang lain. Bisa jadi dia kemudian ikut grup yang bareng dengan kita, di mana di situ kita share jualan kita, dan kemudian dia melihat ya di status WA kita atau di mana. Atau kemudian bisa jadi dia searching di marketplace ketemu toko kita, atau kemudian kita di sosial media kita di Facebook, di IG gitu ya, kita posting-posting, di antaranya ada posting jualan, kemudian orang menemukan jualan kita. Ini adalah pintu pertama, jadi membuat orang itu aware atau menyadari, mengetahui keberadaan bahwa ini loh kita punya produk yang dijual gitu ya, atau jasa kalau misalnya jualannya jasa. Kemudian aspek berikutnya adalah interest, ketertarikan. Dari orang tahu ya, kemudian orang kemudian menjadi tertarik. Dari sekian banyak orang yang mengetahui, kemudian ada sebagian orang yang kemudian tertarik, dan kemudian ada sebagian orang yang kemudian mempertimbangkan mau membeli produk kita. Ya mungkin dia nanya-nanya harga, mungkin dia membanding-bandingkan harga, atau bisa jadi mungkin dia nggak terlalu membandingkan harga, dia nggak nanya harga, langsung aja dia nanya, Mbak, ini saya mau beli, saya mau transfer berapa, karena mungkin dia sudah percaya, udah trust sama kita, kemudian dia akhirnya membeli sama kita, dan akhirnya dia menjadi pelanggan yang setia,
Dan kemudian di tahapan tertinggi adalah ketika customer itu membela produk kita ya. Membela itu misalnya kalau produk kita dijelek-jelekin orang gitu ya, ada orang yang kemudian fitnah produk kita, tapi kemudian customer kita dengan sukarela, senang hati tanpa dibayar membela produk kita. Enggak kok misalnya gitu ya. Saya pernah pakai produknya ini bagus, oke gitu ya, nggak ada kendala. Nah seperti itu. Berikutnya ini adalah gambaran. Jadi pada tahap awal ketika orang itu baru tahu atau baru sekedar tertarik, itulah market yang sifatnya itu, ini istilah temperatur market ya. Jadi marketnya itu masih dingin tuh. Jadi dia mungkin masih ya bisa beli bisa enggak, masih 50-50 gitu ya. Ketika dia sudah war market ya, mempertimbangkan dia beli. Nah, ini dia sudah bergerak dari 60%, 70% dia akan cenderung membeli produk kita. Kemudian ketika dia sudah membeli, kemudian dia tahu kualitasnya, dia senang, dia bahagia, dia puas dengan produk yang dibelinya, dia kemudian menjadi pelanggan yang setia, beli lagi, beli terus gitu ya, beli lebih banyak, beli jualan kita yang lain. Di sini adalah market yang sifatnya itu hot market. Jadi orang-orang yang kemudian sangat potensial untuk mendukung bisnis kita untuk berkembang lebih banyak ya. Jadi Bapak, Ibu, Mbak dan Bunda sekalian ya, perhatikan ketika misalnya kita akan membangun bisnis ya, maka aspek hot market inilah yang perlu kita perhatikan. Jadi ketika kita menawarkan, ketika kita menjual, kita tidak hanya orientasi kepada satu transaksi itu saja, tapi kita berorientasi kepada potensi di balik satu transaksi itu adalah dia bisa beli lagi, dia bisa merekomendasikan ke keluarganya, dia bisa merekomendasikan ke teman-temannya, atau mungkin orang tua di satu sekolahnya begitu ya. Jadi sangat besar sekali potensi ya ketika kita sudah closing sekali. Ini yang kadang-kadang kita tidak sadari. Kadang-kadang kita terpaku pada mencari pelanggan, mencari pembeli baru gitu ya, menawarkan, tapi kita tidak serius menangani pembeli yang memang sudah beli ya, dia sudah percaya, apalagi dia sudah langganan. Nah, justru mereka ini yang perlu kita respon dengan lebih baik, lebih cepat dan lebih memuaskan. Nah, ini mungkin silakan ditulis ya. Tadi seperti saya sampaikan, silakan ditulis di kolom chat Bapak Ibu. Jadi bagaimana sih customer journey dalam bisnis Mbak dan Bunda sekalian. Jadi dari mana sih sebenarnya customer itu berasal gitu ya? Apakah dari sosial media, dari marketplace, apa dari grup WA atau dari status WA? Silakan ya, nanti tulis di chat, nanti saya akan lihat. Ya, ini pertanyaan yang perlu kita jawab. Bagaimana cara customer mengetahui dan menemukan produk kita? Jadi kalau misalnya customer tidak pernah mengetahui, tidak pernah menemukan produk kita, maka kita belum bisa dikatakan sebagai kita berjualan ini cukup ada potensi untuk sukses atau menghasilkan. Jadi yang pertama memang kita harus cari pembeli dulu. Jadi orang supaya tahu, supaya menemukan ini produk kita ini ya, kita jualan gitu ya, bagaimana caranya. Kemudian pertanyaan berikutnya ini perlu kita jawab. Apa yang membuat customer memutuskan untuk membeli produk kita? Ya, di antara semua orang yang menjual produk yang sama atau kurang lebih sama atau ada kompetitor yang lain ya, kenapa kemudian orang memutuskan untuk membeli produk kita? Ya, ini perlu kita jawab nih. Dan ini perlu kita kapitalisasi nanti. Kalau misalnya kita sudah tahu apa sih yang membuat orang kemudian menjual gitu ya, membeli produk kita, maka ini perlu kita semakin perkuat di aspek ini. Kemudian berikutnya, ini yang pertanyaan tadi ya, di hot market tadi ya. Kenapa customer mau membeli lagi dan menjadi langganan produk Anda ya? Ini yang perlu kita jawab Bapak Ibu ya, Mbak dan Bunda sekalian. Jadi kalau misalnya kita berbisnis 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, tapi kita hanya itu lagi ya, jadi cari pembeli baru, tapi kita tidak punya langganan ya, orang-orang yang memang setia ya, membeli atau menjualkan produk kita. Kalau misalnya kita punya reseller, maka perjalanan bisnis kita mungkin akan sangat berat gitu ke depannya. Jadi ini perlu kita bangun, ini kita perlu evaluasi sebelum kita melangkah ke tahapan bisnis kita lebih lanjut. Ya, ini berikutnya Bapak Ibu. Ini waktu saya berapa menit lagi ya, panitia? Sampai jam 14.15, Pak. Oke, ya. 14.15. Oke, terima kasih. Sekitar setengah jam. Baik. Jadi ini tadi ya Bapak Ibu ya, mengenai cold market. Jadi ini mungkin akan kita fokuskan di pembahasan kita kali ini. Jadi channel bisnis online kita. Jadi inilah rata-rata orang menemukan produk kita, jasa kita, bisnis kita itu ya. Ya, diantaranya ini saya list ya untuk kalau kita bicara online ya. Jadi yang pertama itu adalah media sosial ya. Ini silakan nanti ditulis kalau Bapak Ibu sendiri tentunya punya karakteristik produk dan bisnisnya masing-masing beda-beda nih. Ada yang mungkin
lebih banyak di WA, lebih banyak di IG, lebih banyak di Facebook. Tapi pertanyaan ini perlu kita jawab gitu ya. Kemudian berikutnya, bisa jadi di marketplace ya, atau plus media sosial tadi yang saya sampaikan, karena sekarang sudah terjadi semacam konvergensi atau hybrid ya. Marketplace pun dia mengambil fitur-fitur dari media sosial ya. Tokopedia, Shopee, Lazada, apalagi tadi secara statistik trafficnya atau pengunjungnya, visitornya itu semakin naik. Bisa jadi dari video ya, karena buat generasi zaman now ya. Jadi rata-rata masyarakat yang modern ya, memang sesuatu yang sifatnya bergerak itu ya, media yang bergerak itu rata-rata lebih menarik daripada media yang sifatnya itu statis ya. Karena itu kemudian banyak orang yang memfokuskan di aspek video marketing ya, kemudian dia masukkan ke YouTube atau ada penyedia yang lain seperti Vimeo, walaupun nggak terlalu populer ya. Dan sekarang mungkin yang lagi rising, yang lagi trending ini TikTok ya, mungkin lebih di kalangan generasi-generasi muda yang lebih belia begitu. Tapi kalau diprediksi dari beberapa ahli internet marketer, ini TikTok ini yang terjadi sama TikTok ini ya Bapak Ibu, nanti bisa jadi dia ya suatu saat kalau melihat trennya selama ini, bisa jadi dia akan menggantikan sosial media yang sekarang ini memang dominan. Kalau kita tahu dulu ya, mungkin zamannya dulu kita bicara ada, mungkin nggak tahu ini kalau generasi yang sama ya, dulu itu ada Friendster gitu ya, kemudian ada MySpace gitu ya, kemudian Facebook ini sudah cukup lama nih dia bertahan, kemudian ada Instagram, tadinya Instagram itu trending banget, tapi kemudian Facebook bergerak cerdas juga ya, dengan dia mengakuisisi Instagram. Kemudian ada WA ya, WA ini juga rising dulu ya, ini dulu terpisah, bukan punyanya Facebook, bukan punyanya Instagram, ini pengembangnya beda. Kemudian Facebook mengambil langkah cerdas juga dengan mengakuisisi WA juga ya. Nah ini kalau kita lihat ini TikTok ini dia lahirnya di China gitu ya, kemudian dia juga rising, trending di kalangan anak-anak muda, dan kita bisa lihat ya kedepannya apakah yang tadi diramalkan oleh ahli internet marketer itu terjadi ya, ketika TikTok ini dia bisa mengalahkan atau paling tidak bersaing ya dengan dominasi sosial media yang utama sekarang ini, tadi seperti YouTube, kemudian Facebook, kemudian juga Instagram, itu kan yang istilahnya dominan yang sudah lama ya. Kalau TikTok ini dia rising, trending yang baru, tapi dia promising, jadi menjanjikan. Jadi banyak aspek-aspek di TikTok ini yang dia sedikit banyak menggabungkan aspek-aspek yang ada di Facebook, Instagram, dan YouTube. Kalau di TikTok ini kan dia lebih menekankan ke video ya, video singkat begitu ya. Kemudian juga ada aspek sosial media di situ. Orang bisa like, bisa komen, seperti itu, bisa follow. Kemudian berikutnya website ya. Ini website awal mula sebelum sosial media ada, website ini sudah ada duluan ya. Ada search engine, ada Google yang sekarang juga termasuk raksasa internet. Jadi raksasa internet dan sosial media itu di satu sisi itu Google, Google plus YouTube ya. Di sisi yang lain adalah Facebook plus Instagram plus WA. Itu perusahaan yang sedang bersaing. Kemudian ada Google My Business ya. Nanti saya akan gambarkan kalau misalnya Badan Buddha belum mengetahui apa ini GMB. Ya. Ini saya kasih gambaran ya, Badan Buddha ini sistematika Google Search. Ya. Jadi contoh ya, kita pasti pernah dong, atau bahkan mungkin sering ya, kita searching sesuatu di Google gitu. Ini saya gambarkan ketika saya searching satu produk, contohnya ini brand gamis ya, fashion muslimah, ini namanya Yasmira. Ya. Di sini kita bisa lihat Yasmira. Ketika kita searching, maka ada tampil ya. Ini ada tampil di sini. Yang pertama ini adalah Google Ads atau postingan yang diiklankan ya di Google. Kemudian di sini di bawahnya ini yang bentuknya seperti map, ini adalah Google My Business ya. Ini juga strategis letaknya kedua setelah Google Ads. Kemudian berikutnya di sini bawahnya ada Shopee ya. Kemudian di halaman kedua dan ketiga berikutnya di sini ada website, ada Facebook, ada Tokopedia, kemudian ada gambar, ya. Kemudian di halaman ketiga, di sini ada Instagram, ada Bukalapak, ada website lagi, dan ada penelusuran terkait ya. Jadi dapat gambaran ya, apa saja yang ketika kita searching di Google itu munculnya apa sih? Terutama kalau misalnya kita searching produk dan jasa yang kita butuhkan. Ya, itu adalah sistematika Google Search ya.
Jadi Mbak dan Bunda, saya memberikan gambaran ketika kita ingin bersaing ya secara kompetitif ya, kita bisa mengoptimalkan apa hasil pencarian yang tadi keluar di Google tadi ya. Jadi apa saja tadi? Ada iklan, ada Google My Business, ada marketplace, ada Facebook, ada Instagram, ada website, ada gambar, ada YouTube biasanya ya. Jadi ada beberapa kata kunci ketika kita searching itu munculnya video YouTube ya. Yang tadi kebetulan saja nggak muncul. Jadi rankingnya postingan-postingan lain lebih diprioritaskan. Kemudian ada website-website yang lain yang sifatnya forum. Kalau dulu ada Kaskus gitu ya, ada Detik Forum seperti itu juga sering muncul di halaman 1 sampai 3. Jadi ini adalah gambaran. Jadi Mbak dan Bunda, ketika kita tadi ya saya sampaikan bagaimana sih customer itu menemukan produk kita? Ya salah satunya adalah di Google. Di situ kita bisa belajar apa sih yang kita perlu optimalkan ketika kita ingin mengembangkan bisnis kita. Ya paling tidak di antara ya aspek-aspek ini yang orang bisa menemukan bisnis kita perlu mengoptimalkannya gitu ya. Jadi apakah itu dengan iklan, apakah itu dengan kita punya marketplace atau dengan sosial media karena itu juga cukup kuat juga begitu ya. Kemudian juga website, video dan macam-macam. Oke, berikutnya. Ini saya akan skip di aspek ini supaya nanti tidak terlalu teknis dan bahasan kita lebih ke sosial media. Ya, 2 ini saya akan skip. Nanti kalau mau diskusi bisa kita atur sesi mungkin diskusi mengenai hal ini. Ya, saya akan bicara mengenai ini ya. Karena ini mungkin lebih familiar. Jadi marketplace ya. Bagaimana cara kita mengoptimalkan? Bagaimana cara kita produk kita, toko kita itu muncul di marketplace di halaman-halaman awal gitu ya, ketika orang cari kita di Google, atau misalnya ketika orang cari produk kita atau produk brand yang kita jual itu di marketplace-nya itu sendiri ya. Jadi ini yang bisa kita lakukan. Jadi kita mengoptimalkan judul, deskripsi, foto dan video ya. Jadi uploadlah foto dan video semaksimal yang disediakan oleh slot marketplace. Uploadlah video yang menarik gitu ya. Kemudian yang membuat orang itu penasaran dengan produk kita, kemudian bedakan dengan produk sejenis atau kompetitor yang sudah mengupload. Jadi kita perlu membedakan supaya kita terlihat lebih menarik gitu ya. Jadi misalnya kalau misalnya di Shopee itu kita bisa tambahkan icon misalnya free ongkir begitu ya, atau mungkin ini pengiriman same day, atau misalnya ini garansi uang kembali seperti itu. Contohnya seperti itu. Kemudian optimasi judul ya. Jadi kita lihat di judul produk-produk di marketplace ya, di ranking-ranking awal nanti saya akan gambarkan. Jadi produk-produk yang muncul di awal di marketplace itu mereka menggunakan kata kunci apa. Nah itu kita perlu amati, kemudian kita perlu ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Kemudian deskripsinya juga kita buat selengkap mungkin ya. Kalau di Shopee ada ditambah hashtag begitu ya. Kemudian berikutnya kita rutin melakukan post atau update ya. Kemudian kita juga menggunakan fitur naikkan produk kalau ada. Jadi di Shopee atau di Lazada seperti itu ada fitur untuk menaikkan produk. Jadi produk yang sudah kita posting sebelumnya dia bisa muncul di paling atas lagi di kategori produk tersebut. Sehingga bisa lebih mudah ditemukan oleh customer yang mencari. Kemudian kita balas diskusi produk chat inbox dengan sesegera mungkin. Jadi ini termasuk algoritma dari marketplace. Jadi ketika kita aktif membalas diskusi, sering online, kemudian orang ketika direspon dari kita, kemudian dia selalu mendapatkan respon dengan baik, ini juga meningkatkan rating toko kita dan rating produk kita di marketplace. Berikutnya review produk ya. Jadi kalau misalnya ada yang beli produk kita usahakan semaksimal mungkin supaya dia memberikan review yang positif ya, bintang 5 begitu. Kemudian reputasi toko, jadi ini tentunya tidak bisa instan. Jadi dari produk-produk yang kita jual, kemudian kita mendapatkan review yang positif dari produk-produk yang sudah terkirimkan ke customer. Kemudian ini bisa mendongkrak reputasi toko kita dengan berapa barang atau item yang terjual dan kemudian berapa rating kepuasan pelanggan yang sudah membeli produk kita. Kemudian berikutnya engagement ya. Ini yang tadi saya sampaikan. Jadi di marketplace itu ada fitur feed ya dan live ya. Ini kita gunakan ya fiturnya, kemudian kita juga aktif melakukan view, klik like begitu ya, sehingga orang-orang juga nanti bisa lebih banyak yang berinteraksi dengan toko kita. Ini juga akan semakin menaikkan rating produk dan toko kita di marketplace. Kemudian juga ketika produk kita banyak dimasukkan ke keranjang, ini juga akan terbaca oleh marketplace. Jadi produk kita banyak peminatnya.
Tentunya nggak cuma dimasukkan keranjang aja ya, tapi tentunya ada sebagian yang masukkan keranjang itu ada yang melakukan pembelian. Kemudian menggunakan fitur promosi produk, nanti saya akan gambarkan sedikit yang di Shopee. Kemudian kita mengikuti campaign ya, jadi ada flash sale atau mungkin ada campaign WIB, atau mungkin yang baru-baru kemarin ada 11-11, ada 10-10, dan nanti 12-12. Itu adalah media yang difasilitasi dari marketplace untuk bisa menaikkan rating toko dan rating produk kita. Kemudian kalau misalnya toko kita penjualan sudah cukup baik, maka akan mendapatkan relationship manager atau account manager. Jadi ada staff-staff dari marketplace tersebut yang akan memang secara khusus mementoring atau memandu bagaimana cara mengoptimasi toko kita dan bisa membukakan fitur-fitur khusus yang tidak dibukakan ke penjual-penjual yang lain. Dan kemudian kita menggunakan iklan. Ini saya gambarkan marketplace ya. Tadi bagaimana supaya kita bisa muncul di pencarian peringkat teratas di marketplace. Jadi ini saya gambarkan ketika kita searching di marketplace seperti ini ya. Nah, ini kalau sekedar ini ya ide, kalau misalnya kita belum tahu nih produk apa yang mau kita jual, kita lihat saja di marketplace itu rata-rata ada pencarian populer atau produk populer gitu ya. Itu bisa menjadi bahan-bahan kita untuk mendapatkan ide kira-kira kita mau jualan apa. Ini yang sudah terbukti laku nih, yang sudah trafficnya sudah ribuan, penjualan juga sudah ribuan. Jadi dengan kita meng-ATM, amati tiru modifikasi ini kita bisa lebih memungkinkan dan lebih mendukung kita untuk berbisnis berjualan di marketplace dengan produk-produk yang sudah terbukti laku. Kemudian ini contohnya ya, di sini kita cari dengan kata kunci misalnya jilbab ya, jilbab Fania contohnya gitu, atau mungkin ada jilbab merek jilbab lain. Kemudian kita perhatikan. Jadi yang muncul di baris pertama hasil pencarian itu biasanya adalah iklan ya. Jadi dia muncul karena diiklankan. Jadi yang kita lebih perlu perhatikan adalah ya, ini yang muncul pertama adalah defaultnya ya, sebelum kita klik terbaru terlaris. Jadi kita coba atur filternya, biasanya dia akan muncul terkait dulu. Jadi yang kita perhatikan adalah di baris kedua dan ketiga begitu. Jadi kita lihat orang-orang yang sudah berjualan itu dia menggunakan kata kunci apa di judulnya, deskripsinya apa, kemudian hashtag apa yang dipakai, harganya berapa begitu ya, sudah berapa terjual. Jadi ini bisa menjadi bahan kita untuk riset ya, riset produk-produk yang sudah terbukti menjual di marketplace, dan ketika kita bisa lakukan amati tiru modifikasi, kita bisa adopsi apa yang mereka sudah lakukan di produk-produk mereka, ini bisa berpotensi jualan kita juga semakin bertambah banyak di marketplace. Nah ini ya, ini baris kedua, jadi kita perhatikan, ini kebetulan ini sudah terbukti juga, saya sudah pernah mengoptimasi ini bisnis yang baru, waktu itu kami bentuk tim, jadi kurang lebih dijalankan sekitar setahun, ini sudah terjual ribuan pieces ya, dengan cara seperti itu. Jadi kita melihat riset di marketplace, jadi produk apa yang terjual, kata kunci apa yang mereka gunakan, deskripsinya, kemudian foto-fotonya. Jadi kita usahakan kita bikin judul yang lebih baik, deskripsi yang lebih baik, kalau ada hashtag yang lebih baik, kemudian juga menggunakan foto-foto yang lebih baik. Jadi dengan seperti itu kita bisa meningkatkan peluang produk kita terjual lebih banyak gitu ya. Nah, ini kalau Mbak dan Bunda pernah membuka, jadi di Shopee itu dia ada fitur seller Shopee yang hanya bisa dibuka memang di komputer ya, tampilannya lebih enak, komputer atau laptop. Jadi di sini kita bisa gunakan fitur-fitur yang sudah disediakan oleh marketplace seperti ini ya. Jadi promosi saya ini, jadi di sini juga kita bisa broadcast juga ke orang-orang yang sudah pernah membeli di toko kita bisa broadcast gitu ya. Misalnya kita ada penawaran atau promo menarik. Kemudian di sini ada fitur-fitur yang kita bisa gunakan ya. Selain yang iklan yang berbayar, kita bisa memanfaatkan misalnya flash sale. Jadi toko kita menggunakan kita mengadakan diskon khusus ya selama periode waktu tertentu. Atau kemudian di voucher ikuti toko, kita menawarkan voucher untuk user-user yang follow toko kita ya, mereka bisa follow kemudian dia bisa mendapatkan voucher sebagai follower kita, itu bisa juga. Kemudian ini promo toko ya, ini bisa produk kita setting dengan harga coret di marketplace gitu ya. Jadi harga normal berapa, kemudian harga diskon berapa gitu. Kemudian ada produk pilihan toko yang akan muncul di bawah ketika
produk kita muncul di hasil pencarian user di marketplace. Kemudian juga voucher toko saya ini bisa digunakan juga. Jadi kalau voucher toko saya semua orang pelanggan, semua user bisa menggunakan voucher toko saya. Jadi tidak hanya follower yang baru. Begitu juga ada combo hemat, ada paket diskon dan lain-lain. Jadi di antara semua ini ya, Mbak dan Bunda, yang bisa kita lakukan itu kita tidak perlu kemudian harus berbayar. Kalau memang iklan itu kita harus berbayar. Tapi kalau misalnya seperti broadcast, kalau mungkin kita menggunakan voucher, memang kita tidak berbayar secara langsung, tapi kita sedikit mengurangi margin dengan men-setting diskon. Ini kita bisa memanfaatkan. Jadi ketika produk kita sudah ada yang terjual, review yang positif, maka akan semakin meningkatkan potensi penjualan produk kita di masa yang akan datang. Nah, ini berikutnya ya, Bapak dan Bunda, kita masuk ke Facebook dan Instagram. Jadi yang saat ini dengan algoritma terbaru, maka yang penting dari optimasi di sosial media adalah interaksi dan engagement. Jadi bagaimana orang-orang, follower, atau friend gitu ya, atau mungkin target market kita itu berinteraksi atau engage ya dengan postingan kita. Jadi bagaimana orang itu kemudian banyak melakukan like, comment, share, dan save ya di postingan kita. Karena tanpa interaksi ya, tanpa adanya orang kemudian like, comment, share postingan kita begitu ya, maka postingan kita jangkauannya atau akan ditampilkan ke pengguna Facebook dan Instagram yang lebih sedikit ya daripada ketika postingan itu banyak mendapatkan interaksi atau engagement, maka akan ditampilkan oleh Facebook ke user yang lebih banyak ya. Ini adalah kunci dari algoritma Facebook dan Instagram sekarang. Kemudian juga tadi ya, dari postingan yang berkualitas, yang bagus, yang mungkin yang berpotensi viral, atau mungkin yang bikin baper misalnya gitu ya, atau mungkin yang bermanfaat, atau yang serasa kok mewakili ya suara audiens begitu ya, sehingga orang bisa nge-like, itu akan meningkatkan jangkauan atau reach, sehingga posting itu bisa menjangkau lebih banyak orang. Kemudian berikutnya jenis akun ya. Jadi kita perlu mensiasati ketika kita menggunakan Facebook dan Instagram, kita bisa menggunakan akun personal yang menggunakan nama kita, atau akun jualan atau toko, atau akun publik ya. Kalau personal itu nama kita, jualan toko ini misalnya brand yang akan kita bangun gitu ya. Kemudian kalau publik ini misalnya seperti komunitas ya. Misalnya kalau jualannya dia jilbab, misalnya publik ini misalnya dia akun tausiah, atau mungkin akun komunitas hijaber seperti itu. Jadi di awal-awal kita bisa membangun ketiga jenis akun ini ya secara bersamaan, secara berbarengan, dan saling mendukung. Kalau misalnya disuruh pilih salah satu, maka kita bisa pilih personal. Tapi kalau misalnya kita punya waktu, kita punya resource buat kita bisa posting lebih banyak, maka kita bangunlah juga yang personal, publik, dan kemudian yang jualan atau toko untuk membangun branding kita secara jangka panjang. Ya, ini jenis postnya. Jadi jenis post juga harus bervariasi. Jadi kalau hanya foto saja, itu algoritmanya akan lebih rendah, cenderung lebih rendah daripada posting itu berbentuk video atau multiple foto. Ya, jadi kalau misalnya yang berbentuk video, multiple foto itu cenderung engagement-nya akan relatif lebih tinggi daripada hanya sekedar foto saja atau hanya sekedar teks saja. Kemudian gunakanlah fasilitas story dan live ya. Ini juga untuk meningkatkan interaksi dari target market kita. Kemudian gunakan fitur Facebook Marketplace ya, kalau kita jualan di akun personal, dan juga kalau di IG itu ada fitur Instagram Shopping ya, kalau misalnya IG-nya sudah IG yang bisnis. Jadi bisa berbelanja langsung di IG dan kemudian diarahkan ke website. Kemudian untuk tahapan selanjutnya kita bisa menggunakan fanpage ya. Jadi setelah akun personal kita bisa menggunakan fanpage. Bedanya kalau fanpage ini kita bisa iklankan ya, jadi jangkauannya bisa jauh lebih banyak daripada personal tentunya, tapi tentunya perlu modal atau perlu biaya iklan. Kemudian gunakanlah Instagram, ini kita setting jadi tidak hanya personal account, tapi juga kita bisa gunakan untuk setting professional atau business account. Nanti manfaatnya seperti apa saya akan gambarkan di slide selanjutnya. Ini kita bisa gunakan iklan. Nah, ini contoh ya. Ketika IG kita sudah disetting bisnis atau profesional. Jadi di sini ada fitur insights. Kita bisa lihat postingan kita yang mana yang paling menjangkau lebih banyak orang. Nah, kita bisa melihat di sini. Di sini ada 2.800 yang view gitu ya, sampai yang ratusan begitu ya selama waktu periode tertentu ya, biasanya 7 hari. Ini kita bisa lihat di sini, kita bisa gunakan sebagai referensi ya, postingan apa saja yang biasanya bisa menarik buat target market kita.
Kemudian di sini di story juga kita bisa lihat di insight. Jadi seberapa banyak yang melihat story kita ya. Di sini misalnya contohnya 92 gitu ya. Nah, ini di IG juga ditampilkan akun IG kita ini. Mohon maaf ada suara-suara ya. Mungkin bisa dibantu panitia. Di IG bisa memperlihatkan juga berapa banyak akun yang dijangkau selama ini 7 hari terakhir ya. Jadi 11.000 ya. Reach ini artinya jangkauan. 11.000 akun yang dijangkau. Jadi postingan kita dimunculkan ke 11.000 pengguna di IG. Ini kan sangat cukup bagus sekali ya. Misalnya kita 1% atau 10% aja membeli itu, alhamdulillah itu sangat luar biasa. Jadi itu menjadi kunci kenapa kemudian kita perlu mengoptimalkan postingan kita supaya bisa lebih menjangkau lebih banyak orang. Di sini bisa terlihat interaksinya juga seberapa banyak, usianya di mana. Ini juga bisa kita untuk membantu target market kita itu demografinya seperti apa. Nah, ini saya lanjutkan. Nah, ini contoh aja ya. Ini adalah contoh postingan yang viral dan menjangkau lebih banyak user di IG. Jadi memang secara rata-rata, secara umum, Bapak Ibu, postingan yang cenderung mempunyai engagement atau interaksi yang tinggi bukanlah postingan jualan. Ya, jadi itu perlu dipahami. Jadi kenapa kok kemudian kalau Kang Dewaya Prayoga itu pernah menyampaikan sharing dulu, selling kemudian ya. Jadi perbanyaklah konten yang bermanfaat, konten tausiah misalnya ya, kalau misalnya jualannya fashion muslimah gamis gitu lah. Konten yang kemudian menggerakkan hati orang, konten yang kemudian menyentuh hati orang, membuat orang kemudian tergerak untuk berbuat kebaikan seperti itu ya. Sebelum kemudian kita posting-posting yang memang kita ya ada jualan ya, mungkin sebagian keuntungan kita sisihkan juga buat kegiatan sosial seperti itu ya. Tapi konten-konten seperti inilah yang harus kita perbanyak di akun-akun media sosial kita yang untuk berjualan. Ya, jadi kurang lebih 60-70% kontennya adalah yang non jualan atau non hard selling, kemudian sisanya boleh hard selling. Jadi kalau konten-konten yang non hard selling itu bisa jadi konten-konten yang viral, konten-konten yang positif ya. Atau misalnya konten-konten yang soft selling juga bisa ya, itu termasuk konten-konten yang non hard selling, misalnya seperti bungkus paket lagi banyak gitu ya, lagi banyak datang, kita fotoin, kita videoin, atau mungkin testimoni dari customer kita yang puas dengan produk yang kita kirimkan, itu juga bisa menjadi soft selling. Dan kemudian kita bercerita tentang perjalanan bisnis kita, bercerita tentang bagaimana kita membangun tim, tips-tips apa sih yang kemudian kita gunakan untuk berjualan ya. Itu adalah cerita-cerita yang bisa menarik ya buat orang ya, tidak hanya kemudian kita hanya sekedar posting jualan atau hard selling. Ini berlaku tidak hanya di sosial media yang seperti FB atau IG, tapi juga di WhatsApp ya. Ini juga bisa dilakukan. Jadi misalnya kita bikin status WA itu, maka 60-70% adalah sebaiknya adalah konten-konten yang non hard selling, baru sisanya hard selling. Ini WA ya, ini saya mungkin agak percepat. Ya, ini adalah cara-cara kita untuk mengoptimalkan WA. Jadi yang pertama adalah supaya orang bisa melihat status WA kita, maka kita harus saling save kontak. Jadi kita yang nge-save, target market kita juga nge-save ya. Itu perlu pendekatan. Jadi misalnya kita di grup yang sama kemudian kita saling save, atau mungkin di MEC ini ada grupnya. Bagaimana supaya semuanya bisa saling save ya. Kemudian mungkin di situ ada saling tertarik dengan jualan atau dagangan mungkin dari member yang lain, kemudian mungkin bisa menjadi terbuka potensi reseller seperti itu ya, membuka peluang bisnis baru. Jadi ini sesuatu yang perlu kita lakukan. Jadi kita perlu men-save orang, dan orang bagaimana caranya supaya dia mau men-save nomor kita. Kemudian status bervariasi tadi sudah saya sampaikan, kemudian variasi jenis post ya. Jadi di WA itu juga bisa video. Saya sarankan perbanyak juga konten video, tidak hanya foto ya, karena seperti tadi ya. Jadi masyarakat modern sekarang ini lebih tertarik dengan video yang lebih dinamis daripada gambar yang sifatnya statis. Kemudian kita tambah kontak WA, kemudian kita jangan alergi juga untuk masuk ke grup WA ya. Tidak hanya grup WA yang sifatnya jualan, tapi juga grup-grup WA yang sifatnya komunitas, misalnya grup WA orang tua di sekolah, atau mungkin grup WA pengajian, atau grup WA komplek begitu ya. Siapa tahu itu bisa menjadi jalan rezeki kita. Kemudian broadcast WA ini bisa digunakan, tapi saya sarankan tidak terlalu banyak karena orang bisa merasa terganggu dan terblokir ya. Lebih baik perbanyak status WA saja dan perbanyak kontak.
Kemudian di semua postingan kita, ya di sosial media kita, jangan lupa untuk menaruh link WA. Jadi seperti ini. Contohnya ya, silakan nanti dicoba wa.me/62, ini kode negara, kemudian nomor saya adalah 0815 sekian. Jadi hilangkan nolnya, jadi langsung aja diikuti 62 kode negara itu dengan 815, teruskan dengan nomor kita. Jadi supaya nanti orang ketika kita posting jualan atau mungkin kita posting konten yang positif, orang ketika ingin kontak kita, dia bisa langsung ngeklik ke link tersebut. Ini bisa kita taruh di IG ya, di link profile, atau di Facebook, di postingan kita itu kita bisa taruh link ini. Kalau di marketplace, sayangnya memang dilarang ya, tidak boleh untuk mengarahkan ke WA, jadi perlu berhati-hati. Kemudian kita bisa menggunakan WA Business ya, supaya profil atau bio-nya lebih lengkap. Juga kita di WA Business bisa menggunakan fitur share katalog ya, dan juga auto respon. Jadi kita bisa merespon secara otomatis di luar jam kerja misalnya begitu. Ini adalah contoh status dan kontak WA. Jadi nanti Mbak dan Bunda silakan klik. Jadi contohnya misalnya kita ketika ingin mengirimkan pesan seperti ini, kemudian ini berlaku di Android ya. Kalau di iPhone saya belum ketemu fiturnya. Silakan diklik tombol di kanan bawah ini ya, tombol seperti ingin mengirimkan pesan. Kemudian nanti di sini akan muncul berapa kontak yang kita miliki. Di sini saya kebetulan ngasih contoh 8.300 kontak. Nah, ini berarti secara daftar kontak yang kita save sudah cukup banyak. Tapi sekarang PR-nya adalah bagaimana supaya orang mau nge-save dan bisa nge-save nomor WA kita. Nah, seperti itu ya. Kemudian berikutnya ini adalah contoh WA Business ya. Ini profilnya bisa seperti ini kalau misalnya kita klik, jadi bisa dimasukkan alamat, bisa dimasukkan email, bisa dimasukkan link Instagram, kemudian bisa dimasukkan katalog ya. Jadi semua produk kita bisa posting di WA katalog, sehingga orang ketika ingin tahu apa saja sih yang kita jual dan berapa harganya, dia tidak perlu kemudian harus nanya dulu. Ya, dia hanya melihat profil kita, bisa melihat katalog kita jualan apa aja, itu juga bisa. Dan kemudian ini link katalognya, ini kita bisa share ya. Jadi ini bisa kita copy di link seperti ini. Oke. Ini udah 4.15, mungkin sedikit ya. Ini saya sampai slide ini aja. Jadi ini strategi marketing online. Jadi di WA juga kita perlu ya, kita fast respon, kemudian kita menjawab dengan hati ya, kita menjawab dengan setulus hati, kemudian kita menjawab dengan semangat dan antusias, menggunakan icon smiley, karena di WA itu orang nggak bisa melihat ekspresi orang lain secara langsung. Jadi jadilah penjual yang ramah ya, dengan dibantu dengan posting icon smiley juga. Kemudian kita berikan pertanyaan, kemudian kita berikan pilihan ya, sehingga orang itu mau berkomunikasi, mau berdiskusi dengan kita. Kemudian kalau misalnya dia belum closing di kesempatan pertama, kita follow up sampai 2-3 kali ya. Kalau misalnya belum closing juga, tentunya kita follow up dengan ramah. Kalau misalnya belum closing juga, kita post terlebih dahulu, kemudian kita bisa fokus ke target customer yang lain. Kemudian kalau misalnya ada faktor kelangkaan, misalnya barangnya terbatas, yang kita bisa sampaikan, jadi orang tahu ya, nggak kecewa kalau misalnya dia ternyata mau order tapi barangnya sudah nggak ada. Kemudian berikan promo atau bonus gitu ya. Kemudian tawarkan juga nanti kita mengadakan giveaway, atau kita mengadakan kuis, atau kita mengadakan testi terbaik. Silakan nanti save nomor WA kita ya, supaya nanti bisa mengikuti promo-promo giveaway yang kita infokan di status WA kita. Nah, itu adalah salah satu cara untuk orang supaya mau untuk nge-save nomor kita. Kemudian kalau berkenan juga kita tawarkan untuk bergabung di grup WA kita. Di situ nanti kita juga akan sampaikan promo-promo diskon dan info-info yang menarik yang lainnya. Oke, ini sedikit aja. Jadi ini adalah viral content strategi ketika kita posting di sosial media ya. Kita perlu menyentuh emosinya orang. Jadi apakah itu senang, sedih, gembira, bahagia, simpati, ya, itu adalah posting-posting yang akan cenderung bisa viral. Jadi menjangkau lebih banyak orang. Jadi postingan storytelling juga perlu, ya. Jadi tidak hanya hard selling, tapi menceritakan sisi lain, aspek-aspek lain dari apa yang kemudian kita tawarkan. Kemudian juga posting-posting hal-hal yang bermanfaat. Ini contoh saja postingan viral ini. Dibagikan kalau dari data ini BuzzSumo ini 185.000 kali di-share ya. Engagement-nya 185.000 kali ya. Jenis-jenis postingan seperti inilah yang kemudian bikin baper orang, bikin orang penasaran, bikin orang ini kok kayaknya gue banget gitu ya. Ini adalah contoh yang bisa kita
lakukan juga ketika kita mempromosikan posting di sosial media kita. Kemudian ini kalau Bapak Ibu, Mbak dan Bunda pernah ngeh dengan postingan ini ya. Ya, bagaimana ini bisa viral menjangkau banyak orang, sesuatu cara promosi yang tidak pernah sebelumnya dilakukan. Jadi mempromosikan brand lain yang itu adalah kompetitor atau saingannya, tapi itu secara umum bisa dimaklumi karena sekarang kondisinya pandemi ya. Seperti inilah. Jadi hal-hal yang menarik dan berpotensi viral dan bisa membuat media sosial kita itu menjangkau lebih banyak orang. Oke, mungkin itu aja. Ini adalah gambaran akun yang kami bangun selama 5 tahun berbisnis ya. Ini totalnya sudah ratusan ribu follower di IG, ratusan ribu follower juga di Facebook ya. Kemudian ini adalah alhamdulillah keberkahan dan pencapaian ya selama ini. Semoga kedepannya semakin berkah ya. Ini semoga Bapak Ibu, Mbak dan Bunda juga termotivasi. Jadi tidak ada cara instan memang, tapi ketika kita fokus, ketika kita mengoptimalkan bisnis kita dengan serius ya, maka insya Allah akan bukakan jalan begitu. Oke, ini saya berikan panduan, nanti bisa di-share oleh panitia ya. Panduan untuk posting misalnya nanti dibantu oleh admin begitu ya. Ini adalah panduan job desk yang bisa dilakukan oleh adminnya ya ketika nanti akan mengoptimalkan sosial media juga, support dari owner, atau mungkin kalau Bapak Ibu ingin mengoptimalkan bisa dilihat di sini. Jadi berapa kali misalnya kita mau posting IG atau marketplace atau Facebook seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya ya. Sukses itu tidak ada yang instan. Sukses itu kelihatan orang lihat enaknya aja, tapi di balik itu ada perjuangan dan pengorbanan yang mungkin tidak orang lihat. Saya tutup dengan pantun, jalan-jalan ke pasar Kemiri, enaknya minum cendol pakai es. Hari gini masa pandemi, saatnya bisnis online biar sukses. Terima kasih dan semoga sukses. Saya kembalikan ke panitia. Ya sudah ya. Ya terima kasih kepada Pak Mukson nih. Gimana Mbak dan Ibu udah mulai ngepul kepalanya? Tadi banyak yang minta rekamannya ya karena mungkin banyak hal gitu yang harus kita lakukan. Tapi yang pasti kalau menurut saya yang satu-satu gitu ya Mbak ya. Jadi dari mana Mbak dan Ibu ingin memulai, mana yang ingin diperbaiki dulu, misalnya 2 pekan ini atau 1 bulan ini mau optimalin WhatsApp dulu nih, silakan gitu tadi. Dari mulai belajar bagaimana memindahkan WhatsApp pribadi ke WhatsApp bisnis, bikin katalog, bikin link WhatsApp gitu ya, itu ilmu yang harus dipraktekkan satu-satu. Kemudian misalnya bulan selanjutnya mau optimasi Instagram, nah Mbak lihat lagi tuh bagaimana step-stepnya untuk bisa mengoptimalkan Instagram, kemudian Facebook, marketplace dan selanjutnya. Jadi satu-satu, kalau misalnya semuanya ya kita jadinya pusing kan ya. Dan yang juga perlu diperhatikan adalah bagaimana kita bisa menambah target market kita. Jangan hanya berjualan ke teman-teman dekat aja gitu ya, tapi bagaimana kita bisa berjualan ke orang-orang yang lain. Dan satu lagi yang perlu diingat adalah bahwa Indonesia itu adalah negeri baper gitu. Jadi paling suka tuh Mbak sama postingan-postingan yang bikin baper gitu. Makanya di sela-sela postingan Mbak itu harus diseling-seling gitu ya dengan postingan-postingan yang menarik orang untuk bisa melihat akun jualan kita ya. Terima kasih kepada Pak Mukson yang telah memberikan banyak ilmunya. Selanjutnya saya akan membuka termin tanya jawab ya untuk pertama ini. Tadi sebenarnya udah banyak pertanyaan yang masuk di WhatsApp. Nanti akan saya bacakan juga. Tapi untuk termin pertama ini saya akan memberikan kesempatan kepada 3 orang yang ingin bertanya langsung. Silakan Mbak ingin bertanya langsung bisa raise hand. Nanti kita akan buka ya untuk bisa bertanya langsung kepada pembicara kita hari ini. Ya, alhamdulillah sudah ada 2 ya. Sudah 3. Saya akan dari co-host Akasi ya. Mbaknya boleh nanti nama aslinya siapa ya Mbak ya. Silakan Mbak. Ya, sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebelumnya perkenalkan saya Afina dari Bogor. Sebenarnya saya pengen bertanya karena kan selama ini saya baru belajar jualannya ceritanya gitu dan belum punya produk sendiri, jadi masih reseller gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu apakah ada perbedaan strategi marketing online gitu untuk
saya sebagai reseller gitu, karena kan maksudnya kan mungkin ada bedanya atau mungkin ada strateginya atau mungkin sama atau gimana kan masih mungkin itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Jadi maksudnya kalau bukan sebagai produsen begitu ya Mbak ya, tapi sebagai Iya, reseller betul. gitu, gimana? Iya, betul. Ya. Pak Mukson mau ditampung dulu atau mau langsung dijawab Pak? Mungkin ditampung dulu ya, sampai 3 dulu pertanyaan mungkin ya. Ya, itu tadi pertanyaan pertamanya dari Mbak Afina. Siapa tadi namanya Mbak? Maaf. Vina. Iya. Afina. Tentang bagaimana strategi marketing sebagai reseller. Selanjutnya, Mbak Neng. Silakan Mbak Neng. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah sangat jelas sekali yang dijelaskan itu dari pertemuan pertama juga alhamdulillah sudah banyak ilmunya. Yang mau saya tanyakan dari materi hari ini adalah apakah kita harus maksudnya keberadaan bisnis kita itu apakah harus ada di semua sosmed gitu ya. Walaupun mungkin nanti kita belajarnya itu hanya satu-satu, misalnya di Facebook dulu dimaksimalkan, IG dimaksimalkan. Nah, apakah nanti intinya kita harus ada di semua jaringan sosmed yang populer gitu ya? Itu. Terus yang kedua adalah bagaimana caranya supaya kita bisa mengkonversi follower sosmed kita supaya menjadi pelanggan. Karena kadang yang follow itu mungkin karena teman kita sendiri, bahkan yang kadang teman kita pun ya lebih cenderungnya membelinya itu bukan ke kita gitu, mungkin bahkan keluarga kita pun lebih menarik ke ke produk yang lain gitu, seperti itu. Terus yang terakhir adalah yang tadi kan bagaimana ATM ya, amati tiru modifikasi, tapi yang mau saya tanyakan di sini yang tadi sempat belum saya tangkap itu adalah bagaimana apa yang harus kita hindari gitu ya ketika kita mengatur strategi marketing online-nya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Mbak Neng. Selanjutnya, tadi siapa ya? Selanjutnya Mbak, siapa tadi yang duluan? Mbak Fitri ya? Mbak Aulia apa Mbak Fitri ya? Mbak Aulia. Siapa? Mbak Aulia. Ya. Assalamualaikum. Ya. Udah boleh ngomong ya? Halo. Ya, salam kenal. Saya Aulia. Produk saya bumbu masak instan homemade. Dan pasar yang saya bidik itu adalah ibu-ibu muda yang bekerja ataupun yang ibu rumah tangga. Nah, bicara tentang tadi 4 platform favorit yang ada WA, Instagram, Facebook, dan YouTube. Yang ingin saya tanyakan berdasarkan pengalaman Gamistik yang udah luar biasa ini, dari keempat platform media sosial tadi, kira-kira apa sih yang paling ibu-ibu friendly? Maksudnya apakah WA, apakah Instagram, atau yang lain? Karena memang saat ini saya bekerja masih sendiri. Tidak ada admin, tidak ada ART. Jadi semuanya saya. Nah, saya mungkin harus fokus dulu ke salah satu media sosial supaya rapi, baru bisa beralih ke yang lain. Jadi sebenarnya sih simpel, maksudnya di antara 4 itu untuk sementara yang terkait dengan produk yang saya punya itu mana yang paling ibu-ibu friendly, apakah WA atau yang lain, itu aja. Terima kasih Pak Mukson, Mbak Sinta. Wassalamualaikum. Ya, kasih Mbak Aul. Ya, silakan Pak Mukson bisa langsung dijawab. Ya, baik, terima kasih. Jadi pertanyaan yang pertama ya mengenai strategi reseller. Jadi kalau misalnya produsen atau supplier itu memang agak berbeda. Mereka strateginya akan cenderung untuk mencari agen distributor atau reseller ya untuk yang lain tolong di-unmute lagi ya. Ya, kalau misalnya reseller ya, maka strateginya adalah bagaimana kita mencari produk yang menjual, Mbak. Jadi produk yang menjual dan sesuai dengan target market kita ya. Jadi banyak orang yang sharing bahwa paling enak jualan itu adalah sesuatu yang memang kita minati gitu ya. Jadi contoh kalau di Gamisik misalnya nih, kebetulan ownernya dia suka dengan gamis gitu ya, suka lihat dan suka beli ya awalnya mungkin ya produk-produk gamis. Kemudian
dari suka itu kemudian dia tertarik untuk menjual dan kemudian mendapatkan momennya dan bisa berkembang. Jadi ketika kita suka ya pertama kali itu kita bisa bisnis kita bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama karena memang kita suka gitu. Tapi supaya bisnis kita ini bisa semakin besar ya, kita tidak bisa hanya sekedar suka begitu, tapi kita juga melihat potensi di mana kitanya suka tapi produk itu menjual juga. Karena seringkali orang ada yang pokoknya saya suka banget nih, saya hobi saya ini gitu ya, saya jualan ini, tapi ternyata pasarnya itu sedikit gitu ya. Atau mungkin dia memang target marketnya kurang pas gitu ya, sehingga ya kesukaannya dia, aktivitasnya tidak kemudian mendapatkan return yang cukup dari pertumbuhan bisnisnya dia. Jadi buat di reseller ya, kebetulan saya juga bisnis yang saya bangun adalah reseller, maka kita perlu melihat dulu kesukaan kita apa, dan kemudian kira-kira produk yang menjual dan sesuai dengan yang kita suka, dan kita juga punya target marketnya ya yang sesuai, itu nanti bisa ketemu kalau apa ya, sekarang kalau di bahasa Jepangnya itu kalau anak saya sekolah bilangnya ikigai ya. Jadi sesuatu yang kita sukai, di situ kita bisa mendapatkan profit ya, karena memang bisnisnya berkembang, kemudian juga produknya oke gitu ya, kualitasnya bagus. Jadi kalau di level reseller Mbak, jadi level inovasi di reseller ini saya sering katakan, kita jangan pernah berhenti untuk mencari produk yang menjual, begitu ya. Jadi bisa jadi sekarang produk kita ini sudah menjual, tapi bisa jadi kita tidak menutup mata bahwa mungkin ada produk lain yang lebih menjual dari produk kita, bisa jadi kita jualan juga, atau bisa jadi kita jualan berbarengan dengan produk yang kita jual, atau bisa jadi kita suatu saat kita switch ya, kita berganti dengan produk yang itu, yang ternyata kita juga suka, target market kita juga lebih dapat, lebih kena. Jadi proses inovasi di reseller itu seperti itu. Jadi kita selalu mencari produk, supplier, produsen, brand yang oke, yang menjual, dan sambil kita membangun market, gitu ya. Kemudian berikutnya tadi dari Ibu Aulia sama Bu Neng ini yang pertanyaan yang hampir sama. Jadi apakah kita harus ada di semua sosmed ya? Jadi ini saya sampaikan, satu jurus yang dilatih 1000 kali itu akan lebih powerful daripada 1000 jurus yang dilatih satu kali gitu. Jadi berjualanlah di sosial media yang Mbak dan Buddha bisa optimalkan. Jadi saya tadi sampaikan ada beberapa ya, ada 4 mungkin plus ya, ada yang marketplace juga gitu ya. Kemudian ada yang baru juga seperti TikTok begitu ya, yang ini saya lagi pelajari juga algoritmanya. Jadi kita nggak usah bingung dengan banyaknya sosial media, kita optimalkan dengan apa yang memang kita bisa maksimalkan. Jadi kalau memang kita biasa di Facebook gitu ya, maka kita maksimalkanlah Facebook. Tapi satu hal yang perlu kita pastikan, apakah ya target market kita itu memang sesuai dan memang ada di Facebook begitu. Contoh misalnya, kalau misalnya kita teman-teman kita banyak kan teman-teman SMA begitu ya, sementara produk yang kita jual mohon maaf, misalnya teman-teman kita mungkin lebih banyak teman-teman lama begitu ya, kemudian mungkin kita saya sendiri dari Jawa gitu ya, dari Jawa Timur, dari Jawa Timur, kita nggak tahu juga mungkin potensi daya beli atau mungkin target market dari teman-teman kita yang existing di Facebook ini, misalnya kita pakai Facebook ya, seperti apa. Kalau misalnya kira-kira target market kita dan produk yang kita tawarkan itu nggak menjual, ya, maka ada 2 caranya. Apakah kita ganti produk yang menjual, ataukah kita ganti target marketnya? Gitu ya. Jadi target market di Facebook itu bisa juga diganti. Jadi kalau kita pakai Facebook personal itu maksimal sampai 5.000 ya, teman. Jadi kalau misalnya diperlukan, kita bisa, mungkin kalau dulu-dulu kita cenderung banyak-banyakan teman gitu ya, bangga banget kalau kita punya banyak teman. Jadi kita approve aja orang yang request friend gitu ya. Tapi kalau memang kita mau optimalkan buat bisnis, kita lihat lagi kalau misalnya kurang menjual, apakah produk kita yang memang nggak fit to market atau market kita yang nggak fit to produk. Jadi dua-duanya bisa disiasati. Misalnya marketnya nggak sesuai, bisa jadi nanti kita seleksi lagi dari daftar friend kita yang di Facebook itu, bisa kita unfriend misalnya. Misalnya kita dulu accept permintaan pertemanan dari toko-toko yang nggak jelas misalnya gitu ya, atau mungkin dari orang-orang yang ya sekedar ini aja iseng, atau mungkin ingin menjadikan kita sebagai target marketnya, bisa jadi ya. Kemudian kita accept, tapi mereka nggak potensial buat produk kita. Jadi ini perlu dievaluasi, apakah produknya, apakah marketnya gitu. Dan contoh misalnya kita jualan ke market ke misalnya anak-anak muda yang suka dengan makanan-makanan yang happening, dan kita tahu itu marketnya lebih banyak di Instagram.
maka kita tidak kemudian menjadi anti, wah saya di Facebook aja deh gitu ya. Saya orangnya nggak Instagram banget. Kalau memang marketnya memang nyata-nyata adanya, ramenya, target marketnya kebanyakan di IG ya, mau tidak mau kita sambil Facebook mungkin kita tetap jalan, tapi kita juga membangun yang misalnya Instagram begitu ya. Jadi kita melihat potensi yang mana kita bisa maksimalkannya. Existing kita optimalkan, kalau misalnya nggak fit, kita evaluasi apakah produknya, apakah marketnya, dan sambil kita melihat kalau memang target market kita lebih pas di sosial media yang lain. Kalau IG itu kan dia lebih powerful buat sesuatu yang sifatnya visual ya. Jadi kekuatan visual di IG itu lebih penting. Kalau misalnya kita ngelihat timeline di IG atau feed di IG itu kan kekuatan visual itu penting. Jadi kalau produk itu menjualkan produk itu kuat di tampilan visual, seperti misalnya produk traveling, produk fashion, produk kuliner itu kalau diolah tampilan visualnya bagus itu bisa sangat menjual gitu ya, dan itu bisa sangat powerful di IG seperti itu. Jadi ini kita perlu lihat lagi apakah kita perlu juga bangun di IG sambil kita bangun di FB, sambil yang di FB kita tetap evaluasi juga, atau mungkin sebaliknya ya, kalau misalnya kita lebih familiar di IG daripada di FB. Kemudian berikutnya ya tadi ini saya juga sampaikan, jadi kalau misalnya tadi bukan follower kita itu rata-rata bukan pelanggan, maka itu tadi ya Ibu Neng ya, jadi mungkin perlu kita evaluasi. Jadi friend kita ya, target market kita, bisa jadi kita perlu meng-add orang-orang yang memang menjadi target market kita lebih sesuai begitu. Kemudian tadi seperti Bu Aul tadi, ibu-ibu muda bekerja atau rumah tangga begitu ya. Jadi kalau saya sarankan tadi ya, jadi sosial media kita perlu akses, ditambah ya untuk meningkatkan trust dari potensial customer, karena kan sekarang banyak ini ya kasus-kasus penipuan online atau orang yang transfer nggak dibayar, orang yang setelah transfer chat kemudian dia di-block begitu ya. Jadi kita gunakan sosial media ya, yang mana aja, salah satu misalnya buat awal kita optimalkan di situ. Plus kita juga optimasi marketplace ya. Sekarang kalau yang mama friendly itu lebih ke Shopee ya. Jadi kalau mama friendly itu sekarang lebih FB untuk generasi yang sebelumnya ya. Saya nggak bilang generasi yang lama, generasi yang sebelumnya, karena memang Facebook itu lebih dulu lahir. Dan generasi yang setelahnya atau yang kekinian itu mereka lebih familiar ke IG. Plus bangun juga mulai aja awali toko kita di marketplace. Karena apa? Karena di marketplace itu memudahkan orang untuk transaksi dan meningkatkan trust untuk orang bertransaksi. Jadi kalau misalnya orang belum percaya dengan sosmed kita bisa arahkan untuk transaksi di Shopee. Di Shopee ada sistem rekening bersama ya. Jadi kalau misalnya kita nggak kirim barangnya ya, uang kita juga nggak cair, orang bisa komplain juga seperti itu. Jadi saya sarankan sih itu ya. Jadi Facebook atau IG plus Shopee mungkin yang lebih. Kalau yang tadi pertanyaan yang perlu dihindari ya, saya rasa kita tidak perlu khawatir dengan apa yang perlu kita hindari, tapi kita perlu optimalkan saja apa yang bisa kita lakukan di marketplace ataupun di sosial media. Tadi seperti kita melihat yang bagus-bagus ya, ratingnya, produknya, kemudian juga hasil pencarian juga tertinggi. Yang perlu kita hindari ya tentunya ya, kalau misalnya dia reviewnya jelek begitu ya, atau misalnya dia produknya bagus nih, hasil pencariannya tinggi, tapi kemudian kita lihat reviewnya ternyata dia di bawah 4,5 ya, atau mungkin di bawah 4 gitu ya. Jarang, mungkin kalau yang komplain-komplain itu biasanya antara 4,0 atau 4,5 ya, itu biasanya ada pelayanan yang tidak konsisten. Nah, yang seperti itu mungkin kita bisa hindari, kita tidak menjadikan mereka sebagai supplier atau sebagai patokan ya, atau sebagai target untuk kita ATM, tapi kita lihat yang mungkin produknya bagus, pencariannya juga tertinggi, kemudian penjualannya bagus, dan review atau ratingnya juga ya 4,7, 4,8 ke atas ya. Itu. Baik, bisa lanjut ke pertanyaan berikut ya Pak, karena banyak banget yang mau tanya, sementara kita terbatas dengan waktu ya. Mohon pertanyaan disampaikan dengan padat, singkat, dan jelas ya. Dan jangan khawatir, insya Allah nanti untuk pertanyaan tidak bisa terjawab, silakan masukkan di kolom chat, nanti insya Allah akan dijawab di grup ya. Silakan kepada Mbak Fitri untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau tanya, ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, untuk misalnya kita jualan di WhatsApp atau Instagram gitu ya, jumlah postingan yang ideal dan seberapa rutin kita posting dalam satu hari itu berapa ya? Karena
buat ibu emak-emak yang apalagi sekarang anak-anak kan sekolah di rumah ya, jadi kayaknya waktunya kan terbatas gitu. Jadi yang ideal itu bagaimana? Lalu yang kedua, kapan saat yang ideal untuk menambah brand? Juga saya lihat kan Gamistik kayaknya IG-nya ada beberapa ya. Itu maksudnya pertimbangannya bagaimana menambah Instagram tuh apa, dan apakah masing-masing Instagram itu kontennya sama atau sengaja dibuat berbeda dengan target market yang berbeda juga gitu. Kemudian untuk alokasi waktu untuk riset dan upload juga ya. Apalagi buat kita yang nggak punya admin gitu kan, terus sekarang ditambah di rumah kan, anak-anak di rumah juga, jadi waktu untuk megang gadget itu kan berkurang gitu. Jadi bagaimana mengalokasikan waktunya. Sama untuk mengelola reseller atau marketer itu bagaimana tips-tipsnya, terutama mungkin kan kayak sharing stok, terus juga memanage grup WhatsApp dan lain sebagainya. Apakah kalau misalnya kita belum siap nih, apakah lebih baik marketer dulu, kita merekrut marketer aja, ataukah memang riset, atau gimana ya? Jadi itu aja sih pertanyaannya. Ya, insya Allah. Kalau sudah bisa dipahami ya Pak ya. Ya silakan selanjutnya siapa dulu? Konita Ica, ya silakan Cak. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak, jadi saya mau nanya, ini kalau untuk sebuah bisnis baru gitu yang mau dirintis, nah itu aspek paling penting apa sih yang pertama kali itu harus disiapin sama dilakuin gitu, agar bisnisnya tuh yang lagi dibangun tuh bisa terus berkembang dan mengalami kenaikan, karena kan kalau kita bisnis baru biasanya kan suka ini ya, kadang naik, kadang turun gitu, kadang nggak ada yang beli sama sekali kayak gitu kan. Nah itu gimana tuh kira-kira yang harus disiapin gitu pertama kali biar terus ada mengalami kenaikan. Terus yang sama tadi kan di WhatsApp kalau mau lihat status itu kan harus di save ya. Nah ada nggak sih kiat yang bisa dilakuin gitu biar orang-orang tuh mau save nomor kita gitu, untuk biar jadi kalau kita ada pasang status jadi pada ngelihat gitu, jadi jumlah viewersnya juga banyak kayak gitu. Terima kasih. Sekarang jumlah viewernya berapa? Cuman ya paling 6-5 gitu. Oh iya. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya silakan Mbak Linda. Mbak Linda dari Toko Bude ya, Masya Allah. Ini jagoan di Shopee nih. Silakan Bude, mungkin bisa share juga nih ke teman-teman yang lain. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih ragu-ragu, saya belum pernah. Sebenarnya kalau dari Shopee itu kan atau dari Tokopedia bisa link ke Instagram. Itu seberapa bagus apa enggak sih kalau kita bikin link gitu dari Shopee ke Instagram atau dari Tokopedia ke Instagram gitu. Terus sama satu lagi, saya masih suka bingung sama riset produk, riset nama produk itu ya yang di Shopee supaya bisa kita ATM gitu. Karena kalau saya sekarang kalau ngasih nama produk itu mesti di belakangnya pakai murah dan bagus gitu. Sebenarnya ada nggak sih kiat-kiat lain gitu supaya produk kita ada di atas gitu tanpa kita ngiklan gitu. Ya, makasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sudah 3 pertanyaan ya. Silakan Pak Moksan bisa langsung jawab. Sekarang sudah 14.41 nih sebenarnya sesi kita sampai 45. Tapi kalau teman-teman berkenan mungkin bisa diperpanjang ya. Jadi tolong jawabnya mungkin singkat dan padat juga. Ya, baik, Pak, terima kasih. Ya, jadi pertanyaan tadi yang dari Ibu Fitri ya mengenai jumlah postingan ideal. Jadi idealnya secara jumlahnya tentunya ini beda-beda ya tergantung target market dan produk kita. Tapi kalau dalam bayangan saya itu minimal sekitar 5-7 kali sehari ya. Dan itu sebaiknya tersebar jam-jamnya, jadi di waktu pagi, kemudian di waktu siang juga dibagi-bagi gitu ya. Jadi 3-5 kalau misalnya kita agak repot, 5-7 kalau misalnya kita agak senggang, tapi yang terpenting adalah dibagi-bagi jamnya. Jadi diusahakan itu tersebar merata dalam satu hari, jadi tidak terkumpul misalnya 1 jam aja kita 5-7 kali, udah habis tuh sampai malam kita nggak posting lagi. Jadi sebaiknya disebar. Kemudian tadi kenapa IG-nya banyak ya, karena awalnya memang
tidak banyak ya, jadi satu persatu gitu ya. Tapi kenapa IG baik ya, karena dari Gamisik ingin menjaring lebih banyak target market, kemudian juga ada merek-merek yang memang produknya update-nya cukup sering, jadi perlu dibuat IG sendiri begitu ya. Jadi ini tergantung strategi yang kita bangun. Jadi tidak perlu banyak sebenarnya untuk kita mulai, tapi satu aja kalau misalnya kita bisa optimalkan dan itu sesuai dengan target market kita, itu sudah cukup baik. Kemudian tadi riset upload ya, ya ini memang tidak ada patokan pasti. Tadi kalau riset upload ini kan berarti kan terkait dengan kita mau jualan produk apa dan kita mau posting produk apa yang kita jual itu. Jadi ini bisa mungkin memang ini konsisten dalam sehari. Kalau bayangan saya ya itu tadi ya, kalau misalnya lagi sibuk banget ya minimal 3-5 kali sehari. Kalau misalnya lagi agak senggang bisa agak diperbanyak 5-7 kali, dan ini juga tadi tersebar di jam-jamnya dari pagi sampai malam, jadi tidak di satu waktu. Kemudian ada dari reseller marketer ya, ini memang beda-beda. Jadi kalau awal dulu di Gamisik itu sharing stoknya itu lewat Google Sheet ya, jadi di share drive begitu. Kalau sekarang karena sudah semakin banyak untuk varian stoknya, dan kalau Google Sheet itu kan karena manual jadi tidak cukup update, jadi sekarang sudah bisa melihat update stoknya itu di websitenya langsung. Jadi ada websitenya untuk update stok, semuanya bisa melihat. Kemudian tadi dari Mbak Konita, jadi bagaimana supaya bisa dibangun dan berkembang ya. Tadi misalnya cuma 5 atau 7 orang yang misalnya ngelihat status WA kita ya. Jadi seiring dengan kita menawarkan, tapi kita juga perlu Mbak ya. Jadi kalau kita menawarkan itu sifatnya adalah taktis atau action, tapi yang perlu kita bangun juga, kita perlu mikir strategi juga. Strateginya jangka panjang. Jadi bagaimana supaya kita nge-save lebih banyak kontak dan kontak kita di-save lebih banyak orang. Ini juga nanti terkait sama tadi pertanyaan, ada beberapa yang chat tadi di chat grup ya, di chat Zoom. Jadi kita tidak terpaku hanya jumlah kita posting, kemudian kita merasa, oh kok cuma segini, kemudian kita nggak semangat yang view-nya sedikit gitu ya. Tapi kita harus memikirkan juga bagaimana supaya kontak kita bertambah, kemudian orang juga bertambah juga yang nge-save nomor WA kita. Caranya bagaimana? Caranya dengan kita memperluas jangkauan kita. Jadi misalnya kita masuk juga ke komunitas-komunitas, misalnya seperti ini ya, misalnya seperti MIC, ada komunitas ya, kita aktif berinteraksi di komunitas yang kita ikuti, yaitu jadi kita masuk tidak hanya sekedar masuk, tapi di situ kita mungkin bisa sharing juga pengalaman, atau mungkin ada orang yang nanya, kita ikut nanggepin gitu ya, sehingga orang merasa keberadaan kita di grup itu juga bermanfaat nih, ada positifnya buat orang lain. Di situ kita harapkan orang kemudian secara sukarela dia mau nge-save kita gitu ya. Kemudian kita masuk juga di komunitas-komunitas misalnya hobi, misalnya ada yang hobi hidroponik gitu ya, kita lihat kok ada nggak komunitasnya, ada nggak misalnya pelatihannya, misalnya kita ikut pelatihan berbayar misalnya, biasanya kalau pelatihan berbayar misalnya tentang hobi gitu ya, nanti membernya akan dimasukkan di grup khusus, nah di situ bisa saling berdiskusi, nah di situ ada interaksi, kemudian nanti bisa saling save. Jadi kunci dari memperbanyak ya tadi strategi memperbanyak kontak supaya orang banyak men-save kita adalah, kalau misalnya kita memang baru personal, adalah kita memperluas ya, influence ya, pengaruh atau jangkauan kita ke komunitas yang lebih besar, yang lebih luas, seperti itu. Atau misalnya kalau misalnya ada grup orang tua di sekolah begitu ya, ya kita kalau misalnya sudah masuk, kita nggak kemudian jadi pasif. Kalau misalnya pasif, keberadaan kita di situ, orang juga nggak adanya kita sama aja gitu ya buat dia. Jadi bagusnya kita berkontribusi aktif dan positif juga. Misalnya ada orang yang nanya, kita respon, ada info yang bagus kita bisa share gitu ya. Kemudian apa yang tadi perlu dibangun di awal-awal tadi ya buat Mbak Konita, jadi itu ya Mbak. Jadi selain kita konsisten promo, tapi kita juga strateginya jangan lupa nih, target market kita perlu diperluas dan perlu diperbesar. Kemudian tadi Mbak Linda di toko Bude ya. Jadi begini Bude ya, saya mengenai Bude. Jadi kenapa kok kemudian Shopee, Tokopedia, IG ini perlu kita bangun kalau misalnya memang misalnya toko Bude ini sudah besar, sudah ramai gitu ya di Shopee begitu. Karena ada target-target market kita yang mereka itu memang lebih familiar dengan sosial media gitu ya. Bahkan mereka jarang misalnya Shopee, atau mereka lebih familiar di belanja di platform yang lain gitu ya. Jadi dengan kita menginformasikan di setiap postingan kita, ini toko Bude bisa ditemukan juga loh, misalnya di IG, misalnya di Facebook gitu ya, atau di Tokopedia.
Tapi kalau setahu saya kalau di deskripsi produk itu agak tidak boleh ya, Budi ya, untuk mengarahkan misalnya ke marketplace lain atau ke sosial media. Paling yang bisa itu di profil toko ya, kalau nggak salah itu bisa. Jadi di profil toko itu kayak di Shopee itu kan kita bisa masukkan misalnya kalau Tokopedia mungkin agak sensitif ya karena kan mereka bersaing. Tapi kalau kayak misalnya kita masukkan IG kita apa, itu saya rasa sih bisa positif dan bermanfaat supaya bisa menjangkau target market yang lebih luas. Kemudian tadi ya, misalnya produk bisa di atas tanpa iklan ya, itu saya alami sendiri Bude. Jadi yang tadi yang saya contohkan yang jilbab Fania itu kita dalam setahun bisa menjual konsisten ribuan, itu juga tanpa iklan ya, itu dengan kita melakukan ATM. Jadi kita kembali lagi apa sih produk yang kita ingin jual, kemudian yang sesuai dengan target market kita. Nah produk itu kita kemudian cari di marketplace ya, mungkin kalau misalnya lebih gampangnya gitu. Jadi apa produk yang muncul di awal, kemudian apa judul yang mereka gunakan. Misalnya mereka gunakan berkualitas, original, same day apa misalnya, delivery instan atau apa misalnya gitu ya. Itu bisa kita gunakan juga variasi itu di judul produk kita, ataupun kalau mereka ada kata-kata yang menarik di deskripsinya bisa kita gunakan juga di deskripsi produk kita. Jadi yang sudah ada di toko Bude ini tentunya dipertahankan. Tapi kalau yang setahu saya Bude, jadi ada orang-orang yang kemudian dia ngasih tips optimasi di marketplace itu, produk ini diupload lagi, tapi dengan judul dan deskripsi yang agak berbeda gitu ya. Fotonya agak berbeda, kemudian judulnya berbeda, captionnya berbeda, tapi dengan melihat ATM dengan riset apa sih di market yang memang rame yang mereka pakai kata kunci itu gitu, baik di judul maupun deskripsi. Mungkin itu ya. Iya, insya Allah cukup ya. Alhamdulillah sudah pas jam 14.50. Jadi sekarang nih PR mbak-mbak semua ya. Dulu saya waktu awal-awal bangun ikan bisik gitu tuh disuruh sama Uksan, Umi, teman di Facebooknya udah berapa? Misalnya belum kan fullnya 5.000 tuh. Nah, jadi sekarang nanti cek Facebooknya mbak-mbak temennya udah berapa. Kalau misalnya belum 5.000 berarti PR menambah kontak Facebook sampai 5.000 gitu ya. Dan tapi diusahakan kontaknya itu yang sesuai dengan target market kita. Yang kedua adalah menambah kontak WhatsApp. Jadi kalau misalnya mbak-mbak ya gabunglah ke grup yang sebanyak-banyaknya gitu ya. Setelah itu di-save-in teman-teman kita itu, dan kita sering sharing konten-konten yang bermanfaat ya. Selanjutnya mungkin ada closing statement ya dari Pak Mukson untuk semua ibu-ibu di sini supaya bisa tambah mantul lagi nih Pak bisnisnya. Silakan Pak untuk closing statement-nya apa? Ya, kalau closing sepertinya berakhir gitu ya perjalanan belajar kita, tapi saya harapkan ini enggak Pak, nanti katanya izin nanti Bapak di-invite ke grup MAC supaya nanti pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab nanti bisa dijawab. Ya Pak ya? Ya, nanti kita bisa lanjutkan diskusi. Kalau ini ya mungkin sekedar recap aja ya dari apa yang saya sampaikan. Jadi sosial media ini sangat penting sekarang, jadi tidak bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita, keluarga kita, dan yang terpenting kalau terkait dengan bisnis, kehidupannya target market kita gitu ya. Jadi target market kita ini kita bayangkan ya Mbak dan Bunda, semuanya hidupnya itu dikungkung atau mungkin tidak bisa lepas lah dari sosial media. Karena itu kita bisa optimalkan sosial media ini untuk bisnis kita. Dan yang tadi saya sampaikan mungkin saya harapkan tidak terlalu membebani karena sepertinya kelihatannya banyak begitu ya, tapi tadi fokus aja ke 1 atau 2 gitu ya yang bisa kita optimalkan, kita sesuaikan lagi dengan target market kita, produk kita sesuaikan dengan target market juga, dan kita harapkan tadi seperti tadi ya, jadi kita ada catatan juga misalnya ya buat apa sih aktivitas yang perlu kita lakukan sehari-hari dalam untuk membesarkan bisnis ini gitu ya. Jadi paling tidak tadi yang contoh spreadsheet yang saya sampaikan di materi tadi itu bisa referensi kita untuk kita jalankan. Jadi kadang-kadang kan kesulitan kita karena konsistensi ya, sekarang sempat, besok nggak sempat gitu ya, besok urusan anak, besok urusan keluarga begitu ya. Jadi dengan adanya acuan itu paling tidak kalau misalnya kita ada acuan apa yang harus kita lakukan, apa yang bisa kita optimalkan, apa yang belum, kita bisa jadi gambaran ya. Semoga nanti secara bertahap kita bisa membangun bisnis kita ini dengan lebih baik. Jadi seperti bangunan rumah gitu ya. Jadi secara bertahap kita bangun sehingga nanti menjadi rumah yang utuh, yang indah, dan tidak hanya sekedar batu bata aja, batu bata yang berserakan, yang mungkin besok juga kalau misalnya ada air banjir gitu ya, batu batanya akan tersapu lagi. Tapi kita mau bisnis yang dibangun ini benar-benar bisa ajak
ya, sehingga manfaatnya bisa besar lagi buat diri kita, buat keluarga kita, dan terutama buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi kita orientasikan supaya bisnis ini bisa menjadi keran rezeki tadi ya, buat banyak orang, dan insya Allah semoga menjadi berkah buat semuanya. Demikian dari saya, terima kasih. Mohon maaf nanti mungkin bisa diskusinya lanjut di grup atau di mana. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah materi yang luar biasa yang pastinya insya Allah tidak cukup ya satu sesi aja. Nanti mungkin kita lanjutkan dengan diskusi-diskusi selanjutnya. Mungkin ini baru kulit-kulit luarnya ya, gambaran secara umum tentang mengoptimalkan sosial media. Ya, alhamdulillah kita sudah hampir sampai di penghujung acara ya. Sebelum Pak Muhson keluar, mungkin kita akan mengadakan sesi foto bersama. Kemudian silakan kalau Mbak ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Muhson ya, pembicara kita hari ini. Ya, terima kasih Pak. Terima ya. kasih. Terima kasih. Jazakallah Pak Muhson. Jazakallah khairan. Terima kasih Mbak dan Bunda dan Ibu semuanya. Ya, selanjutnya boleh kita foto bersama ya. Dimohon untuk Mbak dibuka kameranya. Ya, karena ini merupakan sesi terakhir juga dari emisi kita. Sedih nggak sih? Ya, insya Allah kita bisa ketemu lagi di sesi-sesi selanjutnya insya Allah. Ya silakan. Udah siap ya yang untuk apa namanya meng-capture pada host, dibantu untuk meng-capture supaya bisa terekam. Oke, siap untuk foto ya. Ini ada 3 slide, jadi nanti semuanya bersiap untuk di ketiganya ya, karena kita nggak tahu kita ada di slide yang keberapa. Mulai ya, 1, 2, 3. Oke, kemudian yang kedua. Tunggu sebentar. Oke, 1, 2, 3. Kemudian yang selanjutnya, slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, sudah semua. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada Mbak Gita yang sudah mau capture kita semua ya. Selanjutnya silakan kalau misalnya Pak Muhson ada keperluan yang lain, mau di sini juga nggak apa-apa Pak. Ya selanjutnya saya akan memberikan kesempatan ya sebelum ditutup untuk yang mau memberikan testimoni untuk acara kita ya, insya Allah akan ada door prize yang sangat cantik gitu ya. Silakan kalau ada yang memberikan testimoni untuk acara emisi kita hari ini atau emisi kita secara keseluruhan. Silakan yang mau memberikan testimoninya boleh raise hand. Wah Mbak Neng lagi nih, terus Mbak ini langganan nih kayaknya pecinta emisi ya. Gak apa-apa ya Mbak Panitia yang lain. Kita dahulukan dulu mungkin yang belum pernah ya. Ya, boleh dari Mbak Indah, Mbak Neneng belum ya? Belum pernah menyampaikan ya Mbak ya? Belum. Iya boleh Mbak Indah. Mbak Indah boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Masya Allah, saya tuh senang banget loh ikut di grup ini. Ini benar-benar memotivasi saya untuk untuk belajar bisnis, belajar usaha yang benar-benar, karena saya selama ini jualan aja. Saya usaha bidang makanan, masak aja, posting aja, suka-suka saya gitu. Tapi setelah saya tahu ilmunya, Masya Allah banyak banget ilmu yang bermanfaat di grup ini ya. Jadi benar-benar saya tuh kebuka mata, kebuka pikiran banget untuk benar-benar mengembangkan bisnis saya secara optimal. Ya, semoga saja saya dan teman-teman di grup ini insya Allah kedepannya bisa mengembangkan bisnis secara optimal dan besar ya insya Allah semuanya.
di masa pandemi ini kita bisa sama-sama bangkit lah ya, bangkit untuk umat, bangkit untuk ibu-ibu semua, ibu-ibu yang ada di seluruh Indonesia, ibu-ibu, pokoknya ibu-ibu semuanya hebat lah, nomor satu. Apalagi yang udah ikut grup ini, pokoknya hebat lah. Grup ini benar-benar Masya Allah bermanfaat banget deh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Indah ya. Insya Allah teman-teman jangan left ya dari grup. Nanti insya Allah kita akan memberikan informasi-informasi dan bisa saling support dan saling dukung insya Allah. Selanjutnya Mbak Neneng ya. Walaupun sibuk nih sama adiknya, silakan Mbak Neneng bisa menyampaikan kesan-pesannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk ilmunya. Terima kasih banyak untuk para panitia yang udah memberikan acara ini dari pertama sampai terakhir. Alhamdulillah saya ikut. Ilmunya sangat bermanfaat sekali. Benar-benar membuka wawasan untuk saya biar belajar lebih baik. Mulai jualan dari awal. Saya baru sekali ini ikut dari awal sampai akhir. Semoga MEC dan Princess makin sukses dan untuk semuanya semoga sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Mbak Kurnia, boleh Mbak dibuka? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada MEC, kepada Princess, di saat banyak banget yang mengadakan pemberian ilmu secara berbayar, MEC ini tuh gratis gitu. Sudah gratis, kemudian mentor-mentornya luar biasa, ilmu yang diberikan luar biasa, kepanitianya juga gercep gitu ketika di grup, dan kita pun selain ada pertemuan secara Zoom juga di grup WhatsApp juga ada pembicaraan ataupun juga ada share mengenai jualan kita gitu. Senang banget dengan bergabung di MEC ini. Kemudian untuk kedepannya semoga MEC sukses selalu, sukses selalu. Ilmunya bisa diterapkan untuk kita yang bergabung di sini dan semoga tidak terputus silaturahmi. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Kurnia domisili di mana, Mbak? Saya di Cibinong. Cibinong, iya. Iya. Terima kasih ya, Mbak ya. Ya, selanjutnya Bude, boleh? Silakan Bude. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ting, ini ada suaranya nggak? Ada Bude, kedengeran. Hilang Bude suaranya. Di unmute dulu, Bu. Iya, masih, ya. Udah ada. Iya, udah. Saya awal tahu MEC ini waktu Sinta bikin status. Iseng tuh saya ikut Padahal tuh saya kan bukan reseller, dalam hati, wah mana boleh nih ikut, kan saya bukan reseller gitu. Cuman ya udahlah, bismillah siapa tahu ikut, karena buat saya tuh belajar yang baru gitu ya, kalau topik-topiknya itu baru, karena saya biasanya belajar jualan cuma di marketplace sama di Facebook. Nah begitu ada di Instagram, ada macam-macam nih yang walaupun saya ada jualan di Shopee tapi kayaknya kok ya gitu-gitu aja gitu loh, nggak ada ilmu yang baru. Nah pas Pak Muhson tadi ngasih pemaparan, ini ada beberapa yang saya tandain nih yang bakal saya kerjain nanti nih. Makanya nggak nyangka juga sih bisa ikut Zoom yang kalau kata mentor-mentor ini isinya daging semua, gratis lagi. Makanya rasanya rugi banget ini kalau nggak ikut gitu. Nah, alhamdulillah nih, saya jadi udah ada kepikiran nanti mau ngapain gitu loh untuk optimalisasi Shopee sama Tokopedia saya. Makasih banyak ya Sinta. Ya Bude, sama-sama. Alhamdulillah ya, insya Allah
Mohon maaf pada mbak-mbak yang lainnya karena azan juga sudah terdengar. Boleh nanti disampaikan testimoninya di grup atau via chat karena sudah azan. Dan saya juga mengingatkan nanti pengumuman untuk siapa yang mendapatkan door prize, insya Allah ada 25 door prize, nanti akan diumumkan oleh panitia via grup. Kemudian lagi ya, insya Allah sudah cukup ya untuk acara kita hari ini. Alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik ya. Kami dari panitia memohon maaf jika selama menjadi panitia acara ini ada banyak kekurangan ya. Insya Allah semoga silaturahim dan persaudaraan kita di grup MIC tetap terjalin ya. Insya Allah nanti akan terus terjalin sampai pandemi ini berakhir ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu ya, bisa kopdaran, bisa bertemu offline gitu ya, dan memanggil coach-coach yang hebat-hebat yang cocok untuk emak-emak. Ya demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas seluruh partisipasinya. Kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Banyak-banyaknya astagfirullahalazim. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya jangan lupa nanti tanggal 8 Desember ya kita akan melaksanakan Pilkada Depok ya. Pasti insya Allah Mbak sudah tahu lah insya Allah siapa yang akan Desember. Tanggal 9 ya salah. Tanggal 9 pilih pemimpin yang amanah yang bisa mendukung Depok untuk bisa menuju ke arah yang lebih baik. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf, saya pamit undur diri ya dari panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua panitia, buat tim Neng. Ya, alhamdulillah para peserta semuanya atas atensinya dan partisipasinya dalam MIC kita, mulai dari MIC yang pertama, kedua, dan ketiga. Saya selaku panitia juga sekali lagi mengucapkan permohonan maaf apabila selama perjalanan MIC ini kita banyak sekali ada kesalahan, ada kendala-kendala teknis karena mungkin persiapan kita yang memang cukup singkat ya gitu. Tapi mudah-mudahan bisa tertutupi dengan manfaat yang insya Allah dari para pembicara yang Masya Allah semoga bermanfaat untuk para peserta semuanya. Sekali lagi semoga Allah izinkan kita untuk bertemu kembali baik lewat Kopi Darat maupun nanti kita akan melakukan sesi-sesi yang berikutnya. Ditunggu ya. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih. Indah. Good.